Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah pada pagi hari ini dalam cuaca yang cukup cerah di hari-hari akhir ya di bulan Ramadan, tepatnya mungkin di hari yang ke-25 atau malam ke-25. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan berdiskusi bersama guru kita Ustadz Alim Markasan dalam kegiatan podcast berkenaan dengan eh, fitnah akhir zaman ya, kemunculan Dajjal dan Imam Mahdi. Ini merupakan rangkaian akhir ya, bisa dikatakan eh, kajian penutup ya. Kami sebelumnya sudah menyelenggarakan serial tadabbur surah-surah tasbih ya, yang dimulai dari surah Al-Isra dan diakhiri dengan eh, surat Al-A'la kemarin di juz 30. Jadi ternyata Ustadz dari Hmm. kajian surah-surah tasbih ini yang kita simak beberapa kesempatan yang lalu ini banyak membahas tentang Yahudi. Ya, banyak tema-tema tentang Yahudi. Dan kondisi hari ini Yahudi sedang ramai di sana Hmm. di sana dengan Irannya. Sementara netizen kita pandangannya berbagai macam. Ini mungkin perlu kami ungkapkan ya kepada ayah bunda sekalian tentang bagaimana sesungguhnya umat Islam berada di posisi mana. Sebelum kita mulai, mari kita buka kegiatan pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ustaz Ali, mungkin kami Bapak, para netizen, ayah bunda, terlihat banyak sekali pandangan memposisikan tentang kondisi akhir zaman pada hari ini. Sebetulnya hubungan akhir zaman ini sudah banyak cocok logi Hmm. dari 5 tahun belakangan atau 10 tahun yang belakangan. Hanya mungkin setiap tahunnya ada saja momen-momen yang dikaitkan. Ini bagaimana Ustaz Ali? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, ya di momen Ramadan, momen yang memang ya disebut oleh para ulama dengan syahrut taghyir, bulan untuk melakukan perubahan. Terlebih ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu yang pertama adalah Iqra, maka paling tidak kita perlu melakukan perubahan menyeluruh dari kondisi umat Islam ini diawali dengan wahyu yang pertama yaitu proses pembacaan yang benar. Ya karena kalau tadi proses pembacaannya tidak benar, ya akhirnya umat ini terombang-ambing tanpa arah ya dan tanpa tujuan ya sehingga kalau kita bicara terkait dengan kondisi akhir zaman, bahkan Nabi kita Nabi Muhammad SAW itu ya diutus sebagai tanda akhir zaman. Ya tapi untuk memahami akhir zaman ya dengan semua detail yang ada di dalamnya, nah ini umat Islam ya butuh panduan wahyu. Ya maka kalau saya menukil perkataan para ulama ya di mana manusia itu Allah anugerahi akal Ya. ya dan akal itu ibarat mata dan mata tanpa cahaya itu ya dia tidak akan bisa melihat dengan jelas ya tapi mata yang dipandu cahaya ya ibarat akal yang dipandu wahyu ya maka akan bisa melihat gambaran kehidupan itu dengan ya sangat gamblang ya sehingga tidak terombang-ambing ya tidak termakan tadi ya doktrin-doktrin yang landasannya tidak kuat. Nah, di sini sebagai rangkaian dari penutup tadabbur surat-surat tasbih yang ternyata memang berbicara tentang orang-orang Yahudi yang mana orang-orang Yahudi ini ya adalah musuh utama dan musuh abadi dari umat Islam. Betul. Ya, sejak zaman Nabi lawan kita adalah Yahudi. Yahudi dan ya sampai akhir zaman nanti yang jadi pengikut Dajjal juga Yahudi. Nah, namun mengkaitkan dengan perang hari ini dengan jangan-jangan Dajjal ini ya akan muncul ya dan bagaimana sikap kita apa persiapan kita. Ini yang eh, ya perlu kita dudukkan kembali. Nah maka insya Allah nanti kita akan kembali ke pembahasan surat-surat tasbih. Tapi di pembahasan ya surat-surat tasbih dahulu kita belum menyimak ya terkait dengan pandangan Nabi Muhammad SAW
terkait dengan masalah ya akhir zaman ini. Jadi nanti insya Allah kita di sini ya akan mengupas ya hadis-hadis Nabi, kemudian mengkait ya dengan ayat Al-Quran. Nah di situ kemudian kita baru bisa mengambil kesimpulan. Baik, ini kalau di awal saya ya bertanya ke antum sebagai perwakilan netizen. Rame orang-orang menukil perkataan Einstein. Ya seorang yang dianggap ya cerdas, jenius. Ya tapi kalau kita bandingkan dengan kecerdasan umat Islam harusnya masih jauh. Betul. Ya cuman karena kita inferior dengan orang-orang Yahudi yang merasa mereka bangsa yang cerdas dan kita ini bangsa yang jauh tertinggal. Ya terlebih ya tadi pagi sempat lihat podcast ya seorang artis yang mengundang ya seorang dari luar negeri yang bisa bahasa Indonesia. Ya, YouTube-nya juga kayaknya ramai, tapi saya baru pertama kali ini menyimak itu dengan mengkaitkan bahwasanya umat Islam itu ya fokus pada pedang. Ya, kenapa? Karena umat Islam itu ya fokusnya bertahan dan tidak ya memperkuat militer itu untuk melakukan pembantaian. Ya, makanya orang-orang di luar Islam, ya Amerika, Zionis mengembangkan berbagai macam persenjataan militer, ya termasuk Iran yang diposisikan agak buruk. Ya, kenapa Iran kuat? Ya, karena mereka membuat senjata untuk membantai. Nah, sehingga seolah-olah umat Islam itu nggak perlu punya kekuatan. Ya, tidak perlu punya kecanggihan militer. Dan kita hanya fokus bertahan dengan senjata pedang. Nah, ini kan menjadikan umat Islam itu mentalnya mental terbelakang. Makanya kalau kita kaji surat Al-Hadid, itu jelas sesat. Ya, pikiran yang menyesatkan, ya jauh dari apa yang Allah perintahkan, ya kita untuk menguasai ya besi dan hal-hal yang berkaitan dengan persenjataan. Nah, kalau kita bicara tadi ya perkataan Einstein, ya kata Einstein, saya tidak tahu dengan senjata apa perang dunia ketiga, Iya. ya tapi perang dunia keempat itu manusia akan berperang ya dengan tongkat dan batu. Baik, ya menurut antum sebagai perwakilan netizen. Nah, ya perkataan Einstein ini ya kira-kira dekat ya dengan apa yang menjadi gambaran di dalam Islam atau ya sebetulnya tidak sepenuhnya perkataan Einstein ini benar dengan orang yang menganggap dia sebagai seorang yang cerdas. Ya. Kalau menurut antum seperti apa? Baik, tadi saya sedikit agak mundur dulu, Ustaz. Hmm, Ketika panduannya wahyu ayat pertama, artinya hmm, kan masyarakat ini khususnya umat Islam ketika melihat keadaan sesuai ketika Rasul diminta untuk membaca oleh malaikat Jibril, artinya bukan sekedar membaca secara tekstual ya, ya, artinya membaca kondisi zaman. hmm, Artinya memang masyarakat hari ini mereka mudah tergiring opini ya, hmm, mudah tergiring betul. opini mana Hmm, yang ramai itu mungkin dianggap mendekati kebenaran, gitu hmm, Ustaz. iya, 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 siap. Ya terus tadi kalau Einstein gimana jadinya? Ya kira-kira akan terjadi tidak perang dunia ketiga ini? Kalau melihat tanda-tandanya mungkin ada gejalanya, indikasinya ada ke arah situ. Ya, artinya kalaupun seandainya terjadi, apakah benar setelah itu manusia kembali ke zaman batu sehingga perangnya ya menggunakan tongkat dan batu? Nah, ini kan yang perlu kita analisa lagi. Ya, karena untuk perang dunia ini siapa sih yang buat kriteria kan bukan wahyu. Ya, Artinya kesepakatan manusia, oh itu perangnya level dunia, ya sehingga disebut perang dunia pertama. Ya, kemudian nanti perang dunia kedua, perang dunia ketiga. Lah walaupun hari ini sudah zamannya senjata nuklir, tapi kan kita tidak tahu. Ya, apakah perang dunia ketiga itu adalah ya perang yang semuanya menggunakan nuklir atau masih menahan nuklirnya sehingga masih ada perang dunia keempat, perang dunia kelima, perang dunia ya keenam. Artinya jangan kemudian menganggap ya kalau terjadi perang dunia ketiga itu kembali ke zaman batu itu kan satu hal yang landasannya bukan wahyu. Ya sehingga kalaupun terjadi perang dunia ketiga ya sudah. Ya kalau memang kemudian terjadi, tapi ada potensi ada perang dunia keempat, perang dunia kelima dan seterusnya karena itu bukan landasan wahyu. Nah, sehingga ya kita perlu kemudian mempersiapkan diri, tapi kalau sampai berada di kondisi yang sangat khawatir dan ya salah di dalam mempersiapkan, nah ini juga ya kurang tepat karena itu bahasa Einstein bukan hadis, bukan wahyu. Nah, beda dengan ketika Allah Subhanahu wa taala misalkan mengisyaratkan di surat Al-Isra, ya dua kali kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel.
yang dulu kita bahas di pertemuan pertama, ya tadabbur surat Al-Isra. Nah, kalau kita kembali ke pembahasan tersebut, jadi sebagian ulama menafsirkan dua kerusakan besar ini sudah terjadi di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kita buka agar kita tidak dikira menutupi pendapat-pendapat para ulama ya terkait dengan ya adanya khilafiyah dalam masalah hal ini. Ya, namun yang menarik adalah analisa dari ya salah seorang ulama, ya pakar tafsir, Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ya, beliau mengatakan ayat ini menceritakan tentang kerusakan besar yang dilakukan oleh Bani Israel tidak sebelum masa Islam, tapi setelah masa Islam. Apa dalil yang beliau kemukakan? Ya, yang pertama adalah kata fa'idha ja'ah, maka apabila datang. Dan kata idza itu kalau kita belajar bahasa Arab adalah dzarfun lima yustaqbal minaz zaman. Ya, keterangan tadi ya waktu untuk sesuatu yang belum terjadi. Makanya ketika Allah berbicara tentang hari kiamat, ya idza waqa'atil waqi'ah, ya idza syamsu kuwirat, sudah terjadi atau belum? Belum, tapi pasti akan terjadi. Nah, sehingga ya ketika ya digunakan kata idza menjelaskan tentang sesuatu yang nantinya akan terjadi. Nah, itu satu. Sehingga kalau hal ini dimaknai untuk satu yang sudah lewat, ya maka tidak sesuai dengan kandungan kata idza. Nah, itu yang pertama. Kemudian beliau menerangkan penggunaan kata ibadan lana. Ba'athna alaikum ibadan lana, di mana ibad itu ya digunakan untuk ya hamba-hamba yang beriman. Nah, sehingga sebelum Islam ya tidak ada hamba-hamba yang beriman yang menjadi lawan dari Bani Israel karena mereka cerminan ya dari bangsa yang beriman saat itu. Walaupun iman mereka iman yang bermasalah. Nah, cuman kalau kemudian kita tambahkan lagi, Allah mengatakan, latuf sidun nafil ardi marratain. Ya, kalian akan membuat kerusakan di muka bumi dua kali. Nah, level kerusakannya itu fil ard, berarti skala global. Dan ya apakah ada di zaman sebelumnya kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israel yang sifatnya global? Belum kita dapati itu. Nah, maka kalau kita melihat ya ayat ini dan memposisikan diri kita ya hari ini, maka seolah-olah dua kerusakan besar ini belum terjadi dan akan terjadi di hadapan kita. Nah, pertanyaannya, apakah perang ya saat ini ya di mana orang-orang Yahudi, orang-orang Zionis terlibat adalah kerusakan yang pertama. Nah, ini kan yang perlu ya kita analisa lagi. Nah, cuman saya ingin kita kembali ke hadis Nabi Muhammad SAW untuk melihat posisi kita sekarang. Ya, di posisi mana sih kita hari ini? Ya, kalau kita membuat analogi. Ini karena ya para laki-laki itu sukanya main bola. Ya, ada posisi belakang, ada posisi depan, atau kemudian tengah, kemudian ada posisi ya depan. Ya, kalau ya seandainya kita sebetulnya masih berada di belakang, tapi cara berpikirnya adalah seolah-olah kita sudah berada di posisi depan. Nah, apakah yang dilakukan itu ya pasti benar? Ya, misal ya kalau ya di depan gawang itu ya disut sekenceng-kencengnya. Tapi kalau masih di belakang, ya jangan asal tendang ke depan gitu loh. Ya butuh strategi bagaimana permainan itu bisa cantik dan ketika sudah berada di depan, nah di situ kemudian ya tendang sekencang-kencangnya agar bola masuk ke gawang. Tapi kalau salah tadi di dalam menganalisa posisi, ya yang dilakukan juga akan salah. Nah, berarti kita perlu melihat umat ini sekarang levelnya berada di mana? Hadis riwayat Imam Ahmad bin Hambal. Ya, beliau menerangkan perkataan Nabi Muhammad SAW dari sahabat mulia Hudzaifah bin Al-Yaman. Nabi bersabda, "Takunu nubuwatu fikum, masya Allah antakun." Ya, nubuwah itu akan berada di tengah-tengah kalian sampai batas waktu di mana Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Tsumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Kemudian Allah mengangkat masa itu ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Pertanyaannya, di zaman siapa masa nubuah ini? Ya zaman Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, tsumma takunu
khilafah ala minhajin nubuwah. Ya kemudian akan ada khilafah ala minhajin nubuwah fatakun masya'a Allahu antakun. Ya dan dia akan bertahan ya sampai Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk tetap bertahan. Tsumma yarfa'uha idza sya'allahu ayarfa'ha. Kemudian Allah angkat. Ya khilafah ala minhajin nubuwah itu ketika Allah berkehendak untuk mengangkatnya. Baik pertanyaannya. Di masa siapa al khilafah ala minhajin nubuwah? Ya di zaman khulafa ya Rasyidin yang berjumlah 4 orang khalifah dan sebagian memasukkan sahabat mulia Hasan bin Ali sebagai khalifah yang kelima. Baik, ya berarti masa itu sudah selesai. Kemudian tsumma takunu mulkan 'adhan. Ya kemudian akan datang masa raja-raja yang menggigit. Ya fayakunu masyaallah an yakun tsumma yarfa'a idza syaa yarfa'ha. Jadi mulkan 'adhan para raja yang menggigit ini sudah bukan lagi kekhilafahan. Tapi kekuatan Islam itu masih memegang nilai-nilai keislamannya, ya sehingga masih akan umat Islam ini menjadi pemimpin di zamannya. Walaupun konsepnya sudah bukan lagi khilafah, ya dan ulama mengatakan ini zaman Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, kemudian selesai ketika Turki Utsmani, ya sebagai kekhilafahan dalam tanda kutip, ya yang terakhir itu diruntuhkan. Nah kemudian ya masuk ke fase berikutnya, tsumma takunu mulkan jabriyah. Nah ini para penguasa, para raja diktator. Fatakunu masya Allah antakun, ya dan akan ya bertahan ya sesuai dengan kehendak Allah. Tsumma yarfa'ha idza syaa yarfa'ha. Kemudian akan Allah angkat ketika Allah berkehendak untuk ya mengangkatnya. Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Ya kemudian kembali lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Baik pertanyaannya. Kita hari ini di fase yang mana? Tadi yang kerajaan diktator itu. Baik, ya kerajaan yang diktator ya. Jadi mulkan jabri ya, di mana bumi dipimpin dengan penuh kezaliman. Ya, tidak ada standar keadilan yang diterapkan. Ya, terserah yang berkuasa. Ya, mereka memframing seperti apa. Bahkan pelaku dan penjahat perang mengatakan dirinya sebagai korban perang. Ya, membuat ya framing-framing sesuai keinginan mereka. Nah, itu kondisi kita hari ini. Nah, kemudian kalau kita ya tadi ya mengkaitkan dengan Imam Mahdi. Kapan sih Imam Mahdi itu hadir? Ya, karena kalau kemudian kita hari ini ternyata secara pembacaan sejarah kita berada di fase yang keempat dan di hadapan kita ada ya khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, apakah peralihan ya dari mulkan Jabriyah ke khilafah ala minhajin nubuwah itu adalah masa Imam Mahdi? Ya, kalau seandainya itu masa Imam Mahdi ya sudah silakan hari ini kita tunggu Imam Mahdi. Kalau memang itu adalah masa hadirnya Imam Mahdi. Tapi kalau itu bukan masanya Imam Mahdi, nah berarti menunggu hadirnya Imam Mahdi di masa yang bukan masanya Imam Mahdi. Nah itu kan satu hal kekeliruan, konyol gitu loh. Ya akhirnya yang disiapkan itu tidak sesuai dengan ya kondisi yang akan terjadi. Nah sehingga di sini kita butuh kembali kepada panduan wahyu. Ya bagaimana Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang munculnya Imam Mahdi ini. Baik ya kita membaca hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, ya hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan oleh beliau, ya juga oleh para ulama yang lain, ya dianggap sanadnya juga sahih. Nah, dikatakan yaqtatilu indakan zikum thalathatun kulluhum ibni khalifah. Ya akan berperang, ya akan berperang 3 orang yang semuanya adalah anak khalifah, ya untuk memperebutkan harta benda kalian. Ya nanti ada beberapa penafsiran terkait dengan harta benda ini. Ya sebagian mengatakan harta benda yang tersimpan di Ka'bah, ya atau secara umum harta benda milik kaum muslimin. Nah, ya dikatakan di dalam hadis ini ya bahwasanya yang bertikai, yang berperang itu adalah 3 orang dari anak khalifah. Nah, tsumma la yasiru ila wahidin minhum. Ya, tapi yang menang itu bukan salah seorang di antara mereka. Ya, tsumma tatlu ar-rayat as-sud min qibalil masyriq. Ya, kemudian ya setelah itu muncul panji-panji hitam ya dari arah timur. Ini wallahu a'lam, timurnya sampai kemana? Ya, apakah sampai ke Indonesia ini? Ya, timurnya apakah sampai ke Indonesia juga bagian dari para pasukan Imam Mahdi. Nah, fa idza ra'aitumu, ya jika kalian
melihat itu, fabayi'uhu, maka bai'at dia. Walau habwan ala thalj. Ya, walaupun ya harus merangkak di atas salju, fa innahu khalifatullah al-mahdi. Maka dia adalah khalifah Allah al-mahdi. Baik. Nah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwasanya ketika Imam Mahdi itu muncul, 3 orang anak khalifah berebut hartanya kaum muslimin. Pertanyaannya, sudah ada khalifahnya belum hari ini? Belum ada. Nah, sebagian ustadz-ustadz yang bicara tentang akhir zaman memahami kata khalifah ini, oh ini khalifahnya nakiroh. Dalam bentuk nakiroh. Ya kalau ya dalam bentuk nakiroh, berarti bukan khalifah beneran. Nah itu dia maknanya seperti itu. Sehingga akhirnya mengkaitkan. Ya dahulu ketika ya di Saudi itu terjadi gonjang-ganjing. Kayaknya ini nih. Ya akan hadir Imam Mahdi ketika ya khalifah yang ada di Saudi. Apakah Saudi khalifah? Bukan. Ya, nah kalau kemudian kita kembali ke bahasa yang benar, nah makanya kenapa Allah tegaskan ya Al-Quran itu, Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan, la'alakum ta'qilun, agar kalian berakal. Karena kalau orang nggak ngerti bahasa Arab, ya orang nggak ngerti bahasa Arab, ya kemudian memahami Al-Quran, memahami hadis, ya dengan cara pandang dia sendiri itu bahaya. Nah, maka kalau ya kita lihat di sini, ya Nabi menyebut khalifah tanpa al. Iya memang nakiro. Tapi apa sih makna nakiro? Makna nakiro itu ya dia bersifat ya tidak definitif. Tapi intinya sudah ada khalifah. Entah ini khalifah yang pertama, khalifah yang kedua, khalifah ketiga, keempat, dan terakhir kita tidak tahu. Di anak khalifah keberapa kemudian ya Imam Mahdi tadi hadir dan anak-anak khalifah ini kemudian bertikai. Nah, karena kalau kita lihat ya bahasa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat detail terkait dengan fase-fase ini. Karena dari hadis yang menerangkan 5 fase tadi, Nabi sebut an-nubuwah. Ya, kemudian Nabi sebut khilafah ala minhajin nubuwah. Ya, kemudian mulkan adon, mulkan jabriyah. Dan masa dari kerajaan itu, walaupun disebut khalifah, tapi tajawuzan, bukan khalifah sesungguhnya, karena bahasa hadisnya juga mulkan. Ya, baru kemudian yang kelima khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, artinya Imam Mahdi itu ya baru akan hadir kalau umat Islam sudah bersatu ya di bawah satu kepemimpinan khalifah dan di khalifah yang keberapa wallahu a'lam. Ya terjadi tadi pertikaian ketika khalifahnya meninggal dari anak-anak khalifah, nah baru muncul Imam Mahdi. Nah kemudian hari ini kekhilafannya belum ada kok. Ya kemudian kita sudah dengan kerusakan yang ada di muka bumi kita tunggu hadirnya Imam Mahdi. Lah ditunggu sampai bongkoan juga nggak akan keluar. Ya karena salah menganalisa dan bahkan seandainya pun ini masanya dan mengatakan sudah kita diam saja kita tunggu itu bukan karakter pengikut Imam Mahdi yang menjadi orang pasif ya tidak berusaha untuk melakukan islah dan ya jangan-jangan ketika Imam Mahdi hadir dia jadi musuh Imam Mahdi. Orang-orang model kayak begitu itu tidak perhatian dengan kondisi umat ya tidak ada upaya untuk melakukan islah ya di tubuh umat Islam ini. Nah artinya ya kita sedang berada di fase yang keempat. Kemudian tugas kita apa? Berarti kita perlu menghadirkan masa ya di mana kita naik ke fase yang kelima adalah al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, baru setelah itu ya silakan nanti ditunggu Imam Mahdi. Kalau sudah rusak lagi bumi ini. Ya dan kalau dikaitkan dengan tapi kan seandainya dipimpin oleh khalifah, kenapa kondisi dunia itu rusak? Kan Imam Mahdi itu hadir ketika ya dunia ini, bumi ini penuh dengan kerusakan, penuh dengan kejahatan. Tapi kan dikatakan oleh Nabi, yang rusak adalah buminya, bukan pemerintahannya. Dan masyarakatnya juga. Ya artinya bisa jadi pemerintahan Islam itu masih ya dengan konsep khilafahnya, tapi tidak lagi menjadi yang mendominasi di muka bumi, ya sehingga mereka yang sedang mendominasi di muka bumi ini yang melakukan kejahatan kerusakan. Dan diperparah dengan kondisi tadi ketika khalifahnya meninggal, ya 3 anak khalifah ya bertikai berebut hartanya kaum muslimin dan hadirnya Imam Mahdi itu, nah ini membawa kembali umat Islam yang tetap berpegang pada nilai-nilai keislaman tadi, Ta'ifah Mansura, ya untuk kemudian mengambil alih bumi ini dari orang-orang yang zalim tadi itu. Ya karena itu masa yang ya dekat dengan munculnya Dajjal, ya masa yang dekat dengan hadirnya atau turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, sehingga bahasan kita kalau masuk di fase itu kejauhan. Jauh banget ya, Ustaz. Masih jauh. Jadi kalau kita hari ini mempersiapkan untuk nunggu itu salah gitu loh. Jadi ibarat kita hari ini bikin sambal, ya mau bikin ayam bakar.
Lah ayamnya sih belum ada. Ya harusnya kan bikin ayam dulu tadi ya, nernak ayam dulu. Nah, nanti kalau sudah ada ayamnya kita bahas tadi, bikin ayam bakar atau yang lain. Nah, sehingga pembacaan itu yang tadi ya kurang tepat ya. Jadi ya hadirnya Imam Mahdi ya kemudian ya setelah eh, Perang Dunia ketika umat Islam kembali ke zaman batu ya kemudian kalau begitu nggak usah deh ya lawan Zionis ya nanti daripada kiamat mending udah biarkan mereka berperang kita tidak perlu ya ikut berperang biar tidak cepat kiamat. Nah ini kan akhirnya ya malah masuk ke ranah yang kalau Allah sudah menetapkan apapun pasti terjadi. Tapi intinya itu salah pembacaan ya terhadap posisi kita di ya dalam fase yang akan dilalui oleh umat Islam. Nah, cuman kalau kita kaitkan dengan surat tasbih tadi ya. Baik, ya kita kembali ke surat Al-Isra. Karena kita perlu tahu kapan sih khilafah ala minhajin nubuwah itu akan hadir. Eh kita perlu melihat dahulu ya bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyiapkan sampai kemudian melahirkan khilafah ala minhajin nubuwah. Berarti ya kalau kita ingin menghadirkan masa itu, kita perlu melihat bagaimana Nabi mendidik dan menyiapkan para para sahabat. Berarti itu yang harus menjadi konsep dan kurikulumnya. Kemudian kalau kita lihat berakhirnya masa kekhilafahan dan beralih ke masa kerajaan mulk. Nah itu kan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib yang nanti digantikan oleh putra beliau, ya Hasan bin Ali yang menyerahkan kepemimpinan saat itu kepada Muawiyah ya bin Abi Sufyan ya untuk memimpin kaum muslimin. Ya makanya Nabi sudah menyampaikan bahwasanya anakku ini, maksudnya Hasan, ya punya urusan yang besar dan akan menyatukan kaum muslimin. Makanya tahun persatuan itu dikenal dengan Amul Jamaah, ya tahun persatuan. Baik, nah sebetulnya di sini ya sudah jadi kerajaan atau belum? Zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Belum. Ya kenapa? Karena kan beliau dipilih oleh kaum muslimin. Yang namanya kerajaan itu adalah ketika ayah menurunkan pada anak. Nah, cuman ya di situ kan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya kenapa akhirnya masuk ya di masa beliau itu menjadi kerajaan? Nah, karena beliau wariskan kekuasaannya itu ya kepada putra beliau, ya Yazid bin Muawiyah. Baik pertanyaannya, kenapa sahabat mulia Abu Sufyan Muawiyah bin Abi Sufyan ini menyerahkan kepemimpinan kepada putranya? Kenapa tidak mengembalikan kepada kaum muslimin? Ya kalau beliau mengembalikan kepada kaum muslimin, ya artinya beliau mungkin akan masih tercatat sebagai khalifah. Tapi ketika beliau memilih untuk ya mencalonkan atau menyerahkan kepada putranya, nah itu sudah beralih, berarti menjadi kerajaan, Dinasti. menjadi dinasti. Ya dan apakah beliau ya seorang yang tidak dengan perhitungan? Enggak, beliau cerdas luar biasa. Ya jadi ada ungkapan cerdasnya orang Arab itu, ya ini di masa sahabat ada empat. Ya ada Amr bin As, ya kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan, ya kemudian Ziyad ibnu Abihi, kemudian Al-Mughirah bin Syu'bah. Ini orang-orang cerdas. Nah, ada orang yang pernah bertanya kepada Amr bin As, "Wahai Amr bin As, tunjukkan kecerdasanmu." Apa kata Amr bin As? "Ya, kecerdasanku adalah tidaklah aku berada di momen yang sulit, kecuali aku bisa keluar dari momen yang sulit itu." Nah, kemudian wahai Muawiyah, tunjukkan kecerdasanmu. Nah, pertanyaannya, kalau antum jadi Muawiyah, kira-kira jawabannya seperti apa? Ya, untuk mengukur tingkat kecerdasan tadi. Ya, beliau mengatakan, ya saya tidak akan pernah memasukkan diri saya kepada momen di mana saya perlu mikir untuk keluar dari momen itu. Tidak nyemplung di situ berarti. Ya orang cerdas itu tidak menyusahkan dirinya masuk ke permasalahan yang sulit. Sehingga perlu untuk menguras tadi ya pikiran agar bisa keluar dari masalah sulit itu. Berarti cerdas luar biasa beliau ini. Ya. Nah makanya dikatakan di dalam hadis itu, ya ini hadis dari beliau ya. Man yuridillahu bi khairin faqihu fiddin. Ya siapa yang Allah inginkan kebaikan untuk dia maka Allah jadikan dia faqih dalam urusan agama. Dia ini faqih luar biasa. Baik, tapi kenapa beliau memilih menurunkan itu kepada putra beliau? Karena pengalaman panjang, suksesi kepemimpinan, harus berperang dengan ya Khalifah Ali dan itu fitnah yang luar biasa terjadi di kalangan para sahabat.
Dan beliau khawatir ini kalau diserahkan kembali kepada kaum muslimin di saat kondisinya berbeda. Yang ada bukan khalifah jadinya. Ya pemimpin yang merusak. Ya sama hari ini, ya diserahkan kepada rakyat, hadirnya pemimpin yang merusak. Karena rakyatnya bukan rakyat yang baik. Ya terlebih ketika Hasan bin Ali ditanya, ya kenapa engkau ya serahkan pemerintahan kepada Muawiyah? Ya padahal ayahmu itu dulu berperang loh untuk mempertahankan pemerintahan itu. Kata beliau, kalau dahulu ayah saya berperang, ya dengan ya pasukannya itu semua karena Allah. Ikhlas karena Allah. Tapi ya kalau sekarang itu orang sudah beda, bergeser niatnya. Nah sehingga terjadi penurunan kualitas iman. Nah sehingga seolah sahabat mulia Muawiyah bin Abi Sufyan melihat itu. Ini umatnya sudah beda ini. Kalau urusan diserahkan kepada mereka, hasilnya bukan kekhilafahan, carut marut. Nah maka sebetulnya itu adalah upaya untuk menjaga kaum muslimin agar tidak terjatuh ke dalam fitnah yang jauh lebih besar. Nah, artinya untuk menghadirkan khilafah itu nggak gampang. Karena satu pemimpin yang disepakati oleh seluruh muslimin. Nah, kita hari ini untuk milih RT saja nggak sepakat. Baru di level RT. Ya, apalagi pemimpin satu bumi. Nah, makanya kalau kita berpikir, lah terus gimana hadirnya kekhilafan alamin haji nubuwah di saat penduduk dunia ini, khususnya orang Islam sudah miliaran. Apakah bisa orang dengan kepala 1 miliar lebih itu sepakat pada satu orang pemimpin? Ya di mana di situ ada orang yang memang niatnya baik mencari pemimpin, ada orang yang tadi korban sogok. Ya pokoknya ya dapat serangan fajar ya itu yang dipilih. Nah mungkin nggak model masyarakat begitu menghadirkan al-khilafah ala minhaj nubuwah. Nah ya sehingga kita perlu membaca kondisi ya kalau begitu untuk menghadirkan kekhilafan ini bagaimana kondisi kaum muslimin. Nah, kalau hasil ya kemudian kita membahas tentang dua kerusakan besar. Kan kerusakan pertama itu ada potensi. Ya ini kan kerusakan global, masif, menyeluruh, menghadirkan al-khilafah ala minhajin nubuwah. Kerusakan kedua itu nanti Yahudi dipimpin Dajjal. Itu kerusakan kedua. Nah, sehingga tugas kita itu ya tadi ya menyiapkan generasi yang menghadirkan al-khilafah ala minhajin nubuwah, perkara nanti zamannya Imam Mahdi serahkan pada generasi selanjutnya gitu loh. Bukan wilayah berpikir kita lagi, Pak, Ya ya. bukan wilayah berpikir kita hari ini. Nah, yang perlu kita pikirkan hari ini gimana kemudian menyatukan pikiran umat Islam sehingga sepakat dengan satu kepemimpinan. Cuman kalau saya melihatnya ini pasti akan terjadi. Dan untuk terjadi itu tidak mungkin umat Islam itu dengan kepala sebanyak itu. Ya dengan kualitas iman yang tidak standar seperti hari ini. Nah, karena di zaman sahabat Muawiyah yang itu masih sebagian sahabat masih hidup loh. Itu sudah tidak memungkinkan diserahkan kepada kaum muslimin untuk memilih pemimpinnya. Ya terpaksa beliau tunjuk putra beliau. Ya untuk menjaga kesatuan umat. Nah, sehingga kalau kita lihat ya di sini untuk kerusakan kedua. Ya di ayat yang ke-6, "Tsumma radadna lakumul karrata 'alaihim wa amdadnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafira." Ya kemudian akan ya kami pergilirkan ya jadi kemenangan itu untuk kalian dan kami curahkan kepada kalian harta-harta dan anak-anak dan kami jadikan jumlah kalian ya sangat besar. Baik, hari ini jumlah Yahudi besar nggak? Termasuk Ya, kalau kita bicara besar ini kan ada dua kemungkinan. Mereka tidak terlalu besar, tapi punya dukungan yang besar. ada backingnya. Ya, tapi kalau ayat ini kan, ya Allah mengatakan wa amdatnakum bi amwali wa banin wa ja'alnakum aktsara nafil. Jadi jumlah kalian itu jauh lebih besar, jauh lebih banyak. Nah, kalau ya hari ini jumlah mereka tidak terlampau banyak, hanya jutaan saja. Ya, tapi sokongan mereka kan dari orang-orang kafir, orang-orang Nasrani itu kan besar. Cuman saya berpikir kalau bukan itu maksudnya, ya dan jumlah Yahudi jauh lebih besar, jangan-jangan umat Islamnya yang lebih sedikit. Kan kalau kita bicara jumlah lebih besar, itu kan harus ada pembandingnya. Ya. Besar dari siapa? Aktsarun nafira dari siapa? Ya kalau kemudian ternyata ya lebih besar dari jumlah kaum muslimin, nah kemana orang-orang Islam? Nah maka kalau kita lihat kondisi Dajjal, kalau kondisi Dajjal keluar itu dikatakan 3 tahun menjelang munculnya Dajjal.
itu kondisi sangat sulit. Ya, di mana Allah menahan sepertiga hujan tadi ya untuk tidak turun. Jadi ya hari ini antum lihat ya, ya seperti apa kondisi global gitu loh. Nah itu sepertiga hujan yang harusnya turun ditahan. Kemudian di tahun kedua menjelang jadi ya munculnya Dajjal, 2/3 hujan ditahan oleh Allah. Kemudian tahun ketiga yang itu menjadi tahun telahnya kemunculan Dajjal, hujan ditahan sepenuhnya oleh Allah. Ini berarti ke global ya, Ustaz, ya? Global. Nah, berarti bayangkan kalau tidak ada hujan. Nah, apa yang terjadi dengan ya penduduk bumi ini gitu loh. Nah, maka ada potensi ya mereka tidak sanggup bertahan. Ya, makanya hari ini kan ada upaya untuk pengurangan populasi, salah satunya lewat jalur makanan. Ini ini kalau seandainya terjadi perang, kan bisa jadi orang mati itu bukan karena perang, Iya. ya karena kelaparan gitu loh. Tidak sanggup bertahan. Wabah. Ya, tidak sanggup bertahan. Nah, cuman kalau kita lihat kondisi Dajjal, kondisi seberat itu. Nah, yang bertahan saja itu bisa jadi pengikut Dajjal kok. Yang tadi ya, ada potensi sebelumnya itu sudah banyak yang meninggal. Ya, kemudian yang bertahan dari umat Islam itu ada potensi masih jadi pengikut Dajjal. Dajjal. Sehingga wajar kalau jumlah Yahudi itu jauh lebih besar daripada orang Islam. Nah, yang dikatakan Dajjal itu akan diikuti oleh ya 70.000 ya orang yang menggunakan toyalisa dari Khurasan. Dan apakah ini benar-benar 70.000? Ya, karena yang menggunakan pakaian seperti itu di tradisi Yahudi itu pendetanya. Hmm. Jadi ada potensi, ya kalau itu pendetanya berjumlah segitu, berapa jamaahnya? Berapa pengikutnya? Berarti sangat besar. Ya sehingga umat Islam ya saat itu memang secara jumlah tidak terlampau banyak. Ya belum lagi nanti ada ya fase Ya'juj dan Ma'juj dan yang lain-lain. Nah itu yang kedua. Cuman kalau kita mundur ke kerusakan yang pertama, sampai umat Islam sepakat ya menunjuk seorang jadi khalifah. Nah, kemana orang-orang nggak benar ini? Ya kemana orang-orang nggak beres ini? Ya dan kemana orang yang berjumlah miliaran itu sehingga sepakat dengan satu kepemimpinan? Maka wallahu alam, apakah sebabnya tadi ya perang besar sehingga ya banyak yang meninggal, kerusakan secara global tadi, ya entah dengan senjata nuklir atau ya bahkan hari ini vaksin yang sudah ditanam tadi itu ya dipasangi Alat. ya alat dipasangi racun yang tinggal Nunggu waktu ya. menunggu waktu kemudian dimatikan, ya wallahu alam atau kemudian lewat jalur makanan yang sudah tidak sehat sehingga umat Islam menjadi ya entah mandul entah menjadi apa, tapi intinya di masa yang akan datang itu jumlah muslimin akan berkurang dan jumlah musuh melampaui kita. Makanya sejak awal umat Islam itu tidak dengan kuantitas, Kualitas. ya umat Islam dengan kualitas. Ya makanya kalau mengejar kuantitas ya itu yang sudah diwanti-wanti oleh Nabi. Jadi banyak tapi menjadi bancakan dari ya kaum-kaum yang lain. Nah, sehingga eh, yang perlu kita siapkan apa? Ya, yang perlu kita siapkan apa? Ya berarti generasi yang sanggup survive tadi di tengah kerusakan global. Ya berarti ya imannya bertahan, akalnya bertahan, fisiknya bertahan masih tetap hidup. Nah, ini yang akan bisa bertahan di kerusakan yang pertama yang menghadirkan generasi al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, kalau Syekh Asy'arawi itu di dalam kitab tafsirnya memberikan dalil bahwasanya ibad di sini adalah hamba beriman, bukan hamba secara umum. Ya karena penafsiran ulama ya klasik itu mengatakan dua kerusakan besar itu sudah terjadi. Ya zaman Jalut ya di zaman Nabi Sulaiman ya dan Tolut ya dengan Bukhtanasor. Nah, tapi beliau mengatakan tidak, ibad di sini untuk orang beriman. Beliau kaitkan dengan ibadur Rahman yang ada di Al-Furqan. Nah, di masa beliau itu belum ada penemuan kalau ternyata ya surat Al-Isra itu saudaranya surat Al-Furqan. Ada korelasinya. Ya, belum ketemu korelasinya. Hari ini sudah. Ya, makanya di kitab Jawahirud Durar fi Ilmi Muqarran dan Suwar, Dr. Muhammad Safi Al-Mustaghon ini ya beliau menjelaskan korelasi antara Keluarga surat. ya Al-Isra dengan
Al-Furqan. Nah, kalau yang kemarin kita bahas tasbih itu kan awalannya. Nah, apa yang menghubungkan surat Al-Isra dengan surat Al-Furqan? Ya adalah penutup ayatnya. Jadi fawasil al-ayat. Nah, ternyata penutup ya ayat-ayat di surat Al-Isra itu mirip dengan yang ada di Al-Furqan. Nah, di Al-Furqan itu ada pembahasan ibadur rahman. Di surat Al-Isra yang Allah kirimkan adalah ibadan lana. Dan ketika Allah gunakan ba'athna alaikum, ya kata ba'atha beda dengan arsala. Kalau arsala itu bisa Allah ambil dari tempat yang lain dikirim ke tempat yang lain. Kalau ba'atha itu dikirim dari tempat itu. Hmm. Nah, gimana kalau kita bicara skala global, berarti kan seolah-olah dari manapun Allah memunculkan, ya memang ba'atha. Karena umat Islam menjadi satu kesatuan. Kecuali kalau kemudian hari ini kan masih ada negara ini, masih negara itu, negara apa. Nah, itu kalau dimunculkan di Indonesia, ba'athanya di Indonesia. Kalau dimunculkan di Arab Saudi, bahasanya di Arab Saudi. Tapi kalau umat Islam menjadi satu kesatuan, dimanapun Allah munculkan, maka itu ba'atha. Nah, seolah sudah tidak ada sekat lagi saat itu. Nah, berarti tugas kita itu hari ini yang menghadirkan generasi ibadur rahman. Artinya kehadiran itu atau kemunculan itu bisa dari tempat tersebut ya. Karena kan kalau tadi membahas urusan itu Hmm, umat Islam juga tidak sepakat kan. hmm, Ada yang menganggap eh, hegemoni Iran itu hmm. sebagai salah satu tanda kemungkinan khurafat. Sementara bagi yang pro Sunni itu bukan di situ katanya. Ya, ya kan kalau hari ini kita tadi bicara Iran, ya ini yang pro Iran. Justru kalau Iran jatuh, ya maka rezim Pahlavi dengan ya kedekatan dia dengan Yahudi itu menjadikan Yahudi semakin berkembang. Ya. Nah, makanya kalau Iran jatuh yaitu sebab kemunculan Dajjal karena Iran akan dikuasai Yahudi lagi sebagaimana di zaman Pahlavi. Tapi bagi yang anti Iran gitu ya, ya ya Iran ya Syiah dengan Yahudi itu ya tadi lahir dari Besti, rahim yang sama. Jadi besti, cuman besti. pura-pura. Ya, makanya sebetulnya yang jadi pengikut Dajjal ya Yahudi dan dikatakan di Khurasan ya Iran itu. Nah, artinya ini kan mengkaitkan satu hadis dengan kondisi hari ini yang dua-duanya salah penempatan gitu loh. Hmm, Ya, sejak awal tadi kita mengatakan masanya Dajjal itu masih lama. iya. Ya, sehingga dikaitkan Khurasan dengan munculnya Yahudi sebagai pengikut Dajjal itu. Ya, tidak relevan kalau kita kaitkan entah yang pro Iran dengan yang anti Iran hari ini. Ya, jadi itu memaksakan satu hadis yang tidak terkait langsung hanya untuk kepentingan segelintir orang. Nah, sehingga bahasan kita bukan itu. Ya hari ini kalau kemudian terjadi perang nih, seandainya tadi benar-benar Palestina merdeka, Israel diusir dari negeri Syam, dari tanah Palestina. Ya apakah kemudian sudah masuk Al-Khilafah Al-Manhajun Nubuwah? Belum tentu. Kan yang jadi ukurannya bukan itu. Bukan bukan keluarnya mereka dan merdekanya Palestina kan, tapi kerusakan besar yang mereka lakukan, yang di situ Allah kirimkan ibadah lana. Nah, makanya jangan menjadi orang yang pengecut untuk mengalahkan Yahudi hari ini. Jangan dikalahkan mereka. Kalau dikalahkan itu mempercepat munculnya Dajjal. Nah, ini kan doktrin Yahudi yang dipaksakan agar umat Islam menjadi umat yang lemah gitu loh. Iya, Ya iya. tidak berani melawan mereka. Ya ini masih jauh lah kemudian hari Iya. ini. Ya jadi yang perlu kita tegaskan adalah umat Islam. Ya perlu untuk memperkuat dirinya secara militer sehingga hari ini ya sudah kita sanggup untuk kemudian bertahan, ya sanggup menjadikan hukum Allah itu sebagaimana kita bahas di Al-Hadid itu bisa dijalankan. Nah, sambil menyiapkan generasi yang ketika Yahudi merusak tadi ya melakukan kerusakan besar itu mereka bisa bertahan di situ, survive di situ. Nah, karena nanti dikatakan ya yang menjadi pengikut Imam Mahdi itu adalah orang-orang terbaik dari kaumnya. Dan kalau kita kaitkan dengan kerusakan yang pertama, kok bisa ya kemudian hari ini umat Islam itu sepakat dengan satu kepemimpinan. Berarti kan semuanya baik. Dan kalau kita lihat di surat Al-Furqan tadi ya, doanya ibadur rahman Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya, jadi wahai Rabb kami anugerahkan kepada kami pasangan-pasangan kami dan anak keturunan kami ya sebagai penyejuk mata dan jadikan kami bagi orang-orang yang bertakwa, imam sebagai imam. Nah, penggunaan kata imam juga menarik.
Ya, makanya di Al-Quran nanti Allah gunakan imam itu untuk Nabi Ibrahim di surat Al-Baqarah. Di mana Al-Baqarah itu temanya kepemimpinan di muka bumi. Nabi Adam Allah sebut khalifah, Nabi Ibrahim Allah sebut imam, ya untuk Taurat disebut tadi Malik. Ya beda penggunaan. Nah, makanya nanti kalau kita kumpulkan, seolah imam ini menggabungkan dua hal. Kepemimpinan dalam hal agama, kepemimpinan dalam hal ya pemerintahan. Makanya di zaman Khalifah Abu Bakar, pemimpin agama dan pemerintahan ya tadi beliau yang terbaik. Zaman Khalifah Umar begitu, zaman Khalifah Utsman begitu, zaman Khalifah Ali begitu. Oh berarti hadirnya khilafah ala minhajin nubuwah itu pemimpinnya adalah yang terbaik di antara umat Islam. Nah, maka hari ini perlu kita buat klaster-klaster masyarakat al-imam sehingga ketika terbentuk klaster-klaster masyarakat al-imam ini di mana yang jadi pemimpin di situ itu levelnya imam. Dia menggabungkan kepemimpinan agama ya dan menggabungkan kepemimpinan pemerintahan walaupun mungkin skalanya RW, skalanya kelurahan, tapi sudah ada klaster-klaster imam tadi itu. Nah, sehingga suatu saat ketika terbentuk dari berbagai macam klaster di muka bumi ini, ya semua dengan cara pandang yang sama, semua dengan standar yang sama, yang layak jadi pemimpin adalah yang paling beriman dan yang paling berilmu. Yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, sehingga gak ada cara pandang standar standar yang lain. Kalau hari ini kan kenapa terpecah belah ya? Kan masing-masing punya standar sesuai dengan kepentingannya. Kalau di masa itu sudah tidak ada. Nah, sehingga nah ini yang perlu kita siapkan. Ya klaster-klaster masyarakat al-imam tadi itu di mana ya konsep dijalankan. Nah, kalau dulu kita bahas ya di surat Al-Hasyr terkait dengan ukhuwah di kalangan para sahabat. Ya yang orang-orang muhajirin, orang-orang ansor, dan orang ansor itu kan mereka itu bahkan ithar terhadap saudaranya, walaupun mereka juga butuh. Nah, nanti dikatakan di zaman Imam Mahdi itu, ya di zaman Imam Mahdi ada orang yang merasa kurang. Ya, kemudian mengadukan kepada Imam Mahdi, oleh Imam Mahdi dikatakan pergilah ke bendaharawan negara. Ya, sampaikan ya bahwasanya Imam Mahdi menyuruh saya meminta tadi ya sebagian dari harta yang ada ya di perbendaharaan negara. Nah, oleh bendaharawan negara ya dia disuruh ngambil silakan ambil berapapun. Ya silakan ambil berapapun. Diambil banyak tadi. Ya ketika dia ambil banyak tadi itu, kemudian muncul penyesalan di dalam dirinya. Saya ini adalah umat Nabi Muhammad yang paling serakah. Gara-gara ngambil banyak tadi itu. Nah, sehingga apa yang bisa kita bayangkan adalah kesadaran mereka bahwasanya ya bukan lagi orientasinya adalah harta yang kemudian bisa diambil. Nah, bisa jadi ya zaman itu kemudian makmur itu ya bukan berarti kemudian hartanya melimpah semua kaya-kaya bisa jadi tidak. Ya dalam artian ya kan hari ini orang kaya raya tapi nggak bahagia, nggak makmur hidupnya. Iya. Ya bisa jadi memang banyak, tapi karena umat Islam itu udah bukan orientasinya adalah harta dan mereka mengambil sesuai dengan kebutuhan mereka. Nah, sehingga generasi yang perlu kita siapkan ini ya sama seperti para sahabat yang butuh itu bukan mental minta-minta, yang punya kelebihan mentalnya ngasih. Nah, sehingga kemudian nanti sampai ke skala negara itu, ya kas negara itu ya nggak akan habis diporoti oleh orang-orang yang mentalnya mumpung bisa ngambil, Ngeruk. Oke. ngeruk harta negara. Lah hari ini kenapa rusak? Ya mentalitasnya begitu. Berarti generasi yang kita perlu hadirkan adalah yang siap tadi, ya menjadi satu tubuh yang saling menguatkan dan terjadi kepekaan antara satu dengan yang lain, tapi orang yang butuh itu bukan mumpung dibantu dia seenaknya sendiri. Kan makanya ada ungkapan ya. Ya ketika ada orang yang tidak enakan, maka di situ akan hadir orang yang tidak tahu diri. Nah, kalau kondisinya seperti itu bukan kondisi di mana umat Islam menjadi umat yang baik. Justru sebaliknya, di mana kemudian ada orang yang siap ngasih, yang satunya sudah saya bisa berusaha sendiri. Terima kasih atas bantuan. Nah, mentalitas itu yang perlu kita siapkan. Dan mentalitas seperti itu yang bisa survive ketika terjadi kerusakan besar secara massal tadi itu. Nah, pertanyaannya umat Islam sudah begitu nggak mentalnya hari ini? MBG saja kadang rebutan. Rasanya masih jauhnya. Nah, makanya hari ini kita tidak perlu kuantitas yang banyak, cukup kualitas yang dia sudah membentuk tadi, ya klaster-klaster tadi itu. Nah, kemudian kalau dikatakan di zaman Imam Mahdi itu keadilan ya merata.
Nah, hari ini kalau kita belajar adil, nggak bisa langsung skala negara. Terkecil dulu ya. Skala kecil dulu. Makanya tadi ya, dari klaster-klaster ada yang pemimpin itu levelnya imam, ya dia menjadi pemimpin administrasi pemerintahan di situ, dia pemimpin keagamaan di situ, ya kemudian dia yang mengatur tadi, ya hasil ya kas negara di situ sehingga keadilan tadi merata. Ya, makanya kalau di zaman Nabi masjid sebagai pusat peradaban, ya kesehatan dijamin di situ, kemudian eh ya pendidikan di situ. Nah, makanya kita butuh ke depan itu ya langkah untuk ya kalau bahasa saya itu membentuk masyarakat al-imam. Ya, jadi standar yang digunakan adalah standar tadi itu. Pemimpin tertinggi adalah yang tadi mengkaitkan antara pemerintahan dengan keagamaan. Ya, kemudian sudah dijalankan ya indahnya syariat Islam, walaupun mungkin skalanya bukan negara, tapi skala yang paling kecil tadi itu. Nah, ketika sudah muncul tadi ya ibarat ya sel-sel di tubuh kaum muslimin yang karakternya begitu membentuk satu tubuh utuh, nah itu generasi yang siap untuk menghadirkan kembali al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, jadi ya hari ini perang ya udah biarkan perang dengan kondisi hari ini. Nggak usah disangkut pautkan dengan sudah ya dekat dengan munculnya Dajjal, sudah dekat dengan munculnya Imam Mahdi, bukan itu. Makanya kalau yang ada akhirnya kan sudah kita siapkan generasi al-imam itu. Tapi umat Islam itu Allah perintahkan untuk ya kuat ya secara ekonomi, ya kuat secara militer, ya kuat ya secara apapun di berbagai bidang kehidupan. Ya termasuk kalau tadi doktrin umat Islam itu senjatanya cuma pedang. Nah ini kan lucu gitu loh. Jadi kapan kemudian terjadi penurunan dari mulkan adon, di mana sudah tidak kekhilafan tapi umat Islam masih kuat, menjadi mulkan Jabriyah. Ketika militer umat Islam itu sudah jatuh. Senjata sudah impor ke Perancis. Ya militer sudah meniru gaya militer Perancis. Yang di zaman Muhammad Al-Fatih itu meriam umat Islam itu mampu menggedor tembok-tembok ya Konstantinopel. Ya, hari ini musuh sudah pakai rudal, kita masih pakai tadi ya pakai bambu untuk bikin dor-doran. Jauh gitu. Nah, jadi termasuk doktrin umat Islam itu nggak perlu mengembangkan militer, itu sudah salah. Bahkan wajib umat Islam itu mengembangkan militer, ya tapi tujuannya tidak untuk melakukan pembantaian, tapi untuk menjadikan Alkitab dan Al-Mizan, ya sebagaimana di Al-Hadid, itu bisa dijalankan dengan baik. Maka Nabi sejak awal, ya bahkan di fase Madaniyah, yang dibangun adalah militer. Dan Islam tidak bisa lepas dari militer. Tapi tujuan untuk militer bukan untuk pembantaian, tapi menjaga agar hukum Allah bisa ditegakkan. Nah, begitu hari ini tugas kita. Jadi tadi sempat saya singgung bahwa cara berpikir masyarakat kita itu sangat mudah digiring ya opininya ya. Artinya semacam tren, Zat. Trennya sekarang perang. Jadi seolah-olah perang dunia ketiga itu versi siapa? Kan artinya tidak mewakili, dibilang mewakili umat Islam pun tidak, mewakili elit-elit pun tidak ya. Jadi artinya itu urusan antar mereka gitu juga yang seperti itu. Hanya tadi kalau merujuk kepada pro, apakah pro Iran, jadi satu lagi yang anti Iran ini ada juga pro kemanusiaan. Artinya ini yang paling jahat siapa sih? Memang katakan Yahudi itu jahat ya. Ya kita ada seolah-olah mensyukuri yang dilakukan Iran terhadap Yahudi seperti itu. Baik, ya jadi begini. Ya kalau dahulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu sejak awal cara pandangnya cara pandang global. Ya tidak boleh buta umat Islam dengan ya geopolitik ya. Makanya kalau orang ngaku umat Nabi ya tapi nggak ngerti kondisi bumi itu sudah fatal sejak awal. Ya karena beliau diutus itu rahmatan lil alamin. Ya dan beliau tidak diutus untuk satu kaum tertentu, tapi wa bu'itsu ilan nasi Aku diutus untuk manusia secara ya keseluruhan. Nah, berarti memang Islam itu ya untuk dunia. Islam itu untuk satu bumi. Nah, dahulu yang berkuasa Romawi dan Persia. Terjadi peperangan sampai Allah abadikan di surat Ar-Rum. Dan itu surat Makiyah. Makiyah itu kan penanaman iman, tapi bahasanya sudah geopolitik. Dan ketika dibahas Ar-Rum itu, ya tidak disebut lawannya Romawi, ia mengindikasikan bahwasanya ini adalah perang yang terjadi ya oleh umat manusia sebelum-sebelumnya dari bangsa-bangsa yang berkuasa dan puncak sebelum kehadiran Islam adalah Romawi. Nah, kita bahkan tidak boleh buta dengan kondisi yang sebelumnya. Ya makanya kisah-kisah di Al-Qur'an, ya kisah para nabi ataupun yang lain, Al-Qur'an bukan kitab sejarah, tapi ketika Allah memunculkan satu fase sejarah di dalam Al-Qur'an itu menjadi pembuka ya untuk kita memahami
sejarah manusia secara keseluruhan. Ya, tapi hari ini kan bukan umat Islam yang megang ilmu sejarah sehingga tadi bisa digiring macam-macam. Ya, ya ini bangsa Persia, ini bangsa tadi. Ya seolah-olah kemudian dikaitkan dengan ya apakah Mesir kemudian bangsa Firaun kan? Kan nggak begitu. Udah lupakanlah kemudian. Ya suatu yang lalu. Sejak Islam datang itu udah tidak ada kaumiyah, tidak ada fanatisme kesukuan. Yang ada adalah ya nilai-nilai keislaman. Nah, kita lihat Nabi dan para sahabat. Mereka diam atau mereka mendukung ketika terjadi perang Romawi dan Persia. Mereka tidak pasif, mereka memihak gitu loh. Ada keberpihakan. Mereka berpihak pada Romawi. Kenapa? Karena kedekatan antara umat Islam dengan ya bangsa Romawi yang sama-sama punya kitab yang Allah turunkan. Nah, Romawi kafir nggak? Kafir. Ya, tapi kan ahli kitab, walaupun ahli kitab. Kan di Al-Bayyinah dikatakan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Tapi kenapa Nabi dukung orang kafir? Karena lebih dekat pada kebenaran. Nah, orang-orang musyrik itu dukung Persia. Sama-sama tidak punya kitab suci. Dan di awal peperangan Persia yang menang. Ya, sehingga akhirnya orang-orang musyrik mengatakan, ya wahai Muhammad, ya Persia, bangsa yang tidak punya kitab suci itu bisa mengalahkan loh. Bangsa yang mengklaim dirinya punya kitab suci, kita pun akan bisa mengalahkan kalian. Nah, makanya sampai Allah hibur umat Islam itu dengan turunnya surat Ar-Rum tadi. Ya sampai kemudian Abu Bakar itu menantang mereka taruhan. Kalau Romawi akan menang. Ya dan nanti ketika beberapa tahun kok belum menang, kata Nabi tambah lagi. Kan Allah mengatakan fi bid'i sinin. Ya 3 sampai 10, tambah waktunya, tambah taruhannya. Itu gimana konsep taruhannya tadi? Karena belum diharamkan. Oh, sakit. Nah, ketika kemudian nanti ditambahkan dan ditambah berapa tahun ke depan ternyata benar Romawi yang menang. Dan di situ kemudian Abu Bakar mendapatkan hasil taruhannya, tapi karena sudah diharamkan maka disedekahkan untuk kaum muslimin. Nah, artinya umat Islam harus punya keberpihakan gitu loh. Ya, tapi apakah ketika berpihak kepada Romawi akhirnya jadi Romawi kan enggak gitu loh. Ya jadi berpihak kepada Romawi ya karena lebih dekat dengan kebenaran, tapi tetap konsep Romawi tidak diadopsi sebagai kurikulum Nabi. Konsep Persia tidak diadopsi sebagai kurikulum Nabi. Kita fokus pada ya kurikulum Islam untuk menyiapkan kaum muslimin. Nah, sama hari ini gitu loh. Ya tetap kemudian perlu mana yang lebih dekat kepada kebenaran itu untuk kemudian kita katakan dia lebih dekat kepada kebenaran. Ya, tapi apakah kemudian kita jadi seperti mereka? Ya tidak. Dan ketika waktunya Nabi perang lawan Romawi ya perang beneran gitu loh. Iya. Ya, tapi tadi ada fase-fase yang harus perlu dipisah. Ada fase kemudian kita memberikan keberpihakan, ada fase di mana kita berhadapan ya dengan peperangan. Ya, maka ya tidak bisa disamakan. Eh tadi ya, ketika mendukung itu kemudian kita dianggap bagian dari mereka, bukan. Nabi sejak awal mengajarkan keberpihakan. Ya dan ya kalau kita ditanya apakah Syiah itu ya bermusuhan dengan Sunni, iya. Sepanjang sejarah juga seperti itu. Tapi ada nggak orang Syiah yang ikhlas memerangi orang kafir? Ada. Ya ada gitu. Sepanjang sejarah ada, tapi nggak banyak memang. Tapi ada yang mereka ikhlas perang melawan orang kafir. Ya kalau tidak salah Saifuddaulah Al-Hamadani itu termasuk orang Syiah yang ikhlas lawan orang-orang kafir. Nah, kalau pemimpin Sunni hari ini, negara-negara Teluk itu kayak kondisi Andalus. Di saat mau jatuh. Ya, jadi jongosnya orang-orang Nasrani yang ada di sana. Jumlahnya sih banyak gitu loh. Tapi terpecah belah. Nah, pertanyaannya, ya apakah kemudian gara-gara membela orang-orang yang mental jongos begini, ya justru kemudian kita ya menjadi apa namanya pendukung orang-orang jelas kekafirannya dibanding dengan orang yang masih dekat dengan Islam nanti. Nah, jadi mau yang manapun ya tetap gitu loh. Ya kalau kemudian kita tidak hanya orang-orang Arab tadi ya para pemimpin Teluk, ya mereka Sunni. Ya tapi dengan kelemahan mereka hari ini, sikap mereka hari ini, yaitu mungkin zaman Yusuf ibn Tashfin masih ada, mungkin mereka diperangi hari ini. Tapi Muslim, iya, tapi itu menjadikan umat Islam lemah di tangan mereka. Jatuhkan. Ya bisa jadi begitu, cuman kan akhirnya ya bersyukur hari ini nggak ada Yusuf ibn Tashfin. Nggak ada Imam Al-Ghazali yang mungkin memfatwakan itu, lancarkan semua itu. Ya apalagi doktrinnya ya udah, ya harus taat pada ulil amri, segala macam itu doktrin yang juga menyesatkan.
Ya, jadi banyak hal di antara para sikap para salafun saleh itu yang hari ini tidak dibuka dan digiring untuk satu kepentingan tertentu. Tidak dibuka atau kurang pengetahuan. Ya, wallah alam, entah kurang main atau kurang apa. Tapi intinya perlu kemudian kita baca sejarah itu dan sudah lengkap referensi yang ada di para ulama kita dahulu. Nah, itu begitu. Dia boleh nanya nggak, Kak? Baik yang studio silahkan. Nanti ke pertanyaan di Nah. Zoom ya. Kalau berbicara terkait dengan Dajjal, Mahdi, terus kemudian apa namanya, itu kan bagian dari tanda-tanda kiamat ya. Nah, kalau misalnya kita tarik lagi ke belakang, itu ada tanda-tanda kiamat kubro sama tanda-tanda kiamat sugro. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita lihat tadi ya berbagai kajian yang sudah kita sampaikan gitu, posisi saat ini tuh kita sedang berada di mana gitu. Itu dulu tadi sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, ya tadi ya kita sampaikan kita sedang berada di fase keempat, mulkan jabriyah, di mana umat Islam berada di posisi yang paling rendah dan di hadapan kita itu di depan kita ada fase al-khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, itu yang kemudian perlu kita siapkan. Itu masih di tanda-tanda kiamat sugro berarti. Masih sugro. Nah, apa namanya, kalau misalnya tadi kita sampaikan ada 2 kerusakan yang dilakukan oleh Bani Israil. Nah, itu kalau menurut tafsir dan tadabbur dari berbagai dalil yang pernah kita kaji, itu sudah berlangsung apa belum? Baik, ya tadi ya kita sampaikan untuk ulama klasik. Jadi para ulama pun sama, mereka juga mencoba membaca sejarah dan dikaitkan dengan kondisi mereka. Nah, itu perlu kita pahami yang demikian sehingga sebagian mengartikan tadi sudah terjadi di masa sebelumnya. Sebagian lagi yang melihat kemudian kondisi Yahudi kok semakin merajalela mengkaitkan tadi dengan semua analisanya tadi dia, termasuk ulama kontemporer cenderung itu belum terjadi atau terjadinya sejak diutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya ini kan ranah khilafiyah di antara para ulama di dalam membaca informasi sejarah yang Allah sampaikan. Dan masing-masing akan melihat kondisi real yang ada pada mereka. Dan itu pun ya dengan beberapa informasi terkait dengan Al-Quran yang belum terbuka. Jadi zaman dahulu belum ada kajian tadi ya, al-ibad fil Quranil Karim. Oh, ternyata didapati hari ini kata ibad itu digunakan untuk orang-orang beriman. Belum ada kajian tentang keluarga surat dalam Al-Quran. Nah, itu baru muncul beberapa tahun yang lalu. Nah, sehingga hari ini Allah Subhanahu wa taala itu mulai tadi bukakan banyak hal dan kita kaitkan dengan kondisi kita hari ini dan kita gabungkan dengan semua dalil yang ada. Nah, itu akan memberikan kita pandangan yang lebih menyeluruh. Nah, apakah kemudian kita bisa mengklaim itu pasti begitu? Ya, kita bisa mengklaim. Tapi untuk saat ini itu adalah ijtihad yang paling ya memungkinkan dan paling mendekati menurut kita hari ini. Tanpa mengklaim bahwa itu yang paling benar, bisa jadi suatu saat generasi setelah kita itu lebih terang lagi. Al-Quran itu Allah buka untuk mereka. Tapi artinya ketika kita belum bisa menyangkal tadi ya capaian dari yang sudah kita sampaikan, ya artinya itu menjadi yang paling mendekati. Artinya seperti ini ya, Ustaz. Kalau kita baca banyak ayat dalam Al-Quran itu, Allah tidak pernah memberikan sesuatu yang pasti di dalam apa namanya, kalau misalnya kaitannya dengan kisah atau sejarah ya. Nah, artinya kita nggak perlu tahu kamu pasti berada di mana, tapi yang perlu ditegaskan adalah apa yang bisa kita lakukan. Konteksnya seperti itu aja. Enggak, jadi begini. Atau mana? Tahu posisi dan harus tahu posisi. Nah, hanya Allah buka itu sesuai kebutuhan. Nah, para ulama kita ketika dahulu menafsirkan ayat ini, mereka itu berada di mulkan adhan. Umat Islam itu masih berkuasa. saat ini. Ya, saat itu, bukan saat ini. Oh, saat. Nah, itu pun kemudian tadi ya, kajian-kajian terkait dengan Al-Quran, itu belum banyak yang terbuka. Makanya ketika kita dibuka hari ini dengan berbagai macam informasi dari Al-Quran, bukan kita lebih hebat, tidak. Tapi itu hasil akumulasi pengetahuan ya dari ulama-ulama sebelumnya. Sama kayak kita misalkan hari ini dengan teknologi yang ada, apakah hari ini kita lebih cerdas daripada pendahulu kita? Enggak, tapi hasil akumulasi pengetahuan itu menjadikan kita hari ini maju di bidang itu. Nah, kemudian ketika zaman dahulu mereka belum ada hajat untuk itu. Karena posisi Islam sedang naik, ya, sedang di atas. Ya, sehingga memang informasi yang dibutuhkan oleh manusia tidak
Allah buka zaman itu. Karena Allah itu akan membuka Al-Quran. Ya sesuai dengan kebutuhan manusia. Bukan karena kita lebih hebat daripada sebelum sebelum kita. Dan hari ini itu yang kita butuhkan. Makanya banyak hal yang akan Allah bukakan termasuk ke depan. Kalau kita bisa menyiapkan generasi yang tadi ya, levelnya adalah ibadah dan lana. Berarti nanti kita bicara terkait ya dengan level keilmuan yang harus dipelajari. Kan tadi kalau kita bicara imam, imam itu kan berarti dia paling mengerti tentang ilmu agama, ya paling mengerti tentang ilmu dunia. Lah hari ini ustadz itu bicara agama oke, bicara politik ngawur. Ya atau kemudian orang politik ya disuruh bicara agama yang ngawur juga. Nah, tapi imam itu yang bisa menggabungkan itu. Ya jadi ilmu agama dan ilmu tadi ya dunia sains. Nah, makanya yang kita munculkan tiga lapis ilmu tadi itu sebagai anak turun Nabi Adam yang Allah sebut khalifah, ya al-ilmu billah, al-ilmu bi awamirillah wa nawahi, al-ilmu bi khalqillah, dan itu yang kemudian ya bagi yang mengikuti kajian tadabbur surat surat tasbih, di situ banyak pembahasan yang levelnya sudah level ilmu tingkat ketiga, ya penguasaan terkait dengan besi itu kan ya cakupannya luas, ya militer, kemudian ya kimia, fisika segala macam, ya kemudian nanti untuk ekonominya ya di situ kan diterangkan ya terkait dengan pembagian fai atau kemudian konsep infak, ya yang hari ini itu kan ya zakat itu jadi sesuatu yang tidak menarik dipegang oleh orang-orang yang cara pandangnya bukan cara pandang yang dipandu wahyu. Nah, kalau kemudian nanti kita lihat ya di antara masarif az-zakah itu ada fisabilillah. Oh, berarti sampai sepenting itu loh masalah militer itu, sampai ya zakat yang harusnya lebih banyak porsinya untuk orang-orang yang benar-benar butuh. Ternyata ada bagian untuk ya fisabilillah. Nah, itu makanya memang hari ini saatnya kemudian dari level yang tinggi terus turun. Nah, tinggal nunggu titik di mana kita naik lagi. Ini kan sejak beberapa tahun terakhir ini kan Israel seperti didaya gitu. Nah, terus kemudian setelah awal Ramadan kemarin Iran mulai memproklamirkan perang dengan Israel dan Amerika. Ini kondisi Israel menurut beberapa sumber sudah mulai chaos ya saat itu. Nah, kalau misalnya kita baca sejarah lagi gitu, beberapa tahun yang lalu Syekh Ahmad Yasin itu pernah memprediksi bahwa tahun 2027 itu adalah akhir dari Israel. Nah, itu menurut saya gimana itu? Ya, nggak apa-apa mereka hancur, tapi apakah itu menjadi kerusakan dia skala global? Belum gitu loh. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan tanda-tanda akhir zaman itu Masih jadi belum. belum ada. Ya, walaupun negara itu hancur, apakah kemudian Yahudi selesai? Dan bisa jadi kalau itu bukan kerusakan pertama, antum bayangkan. Sekarang yang belum kerusakan pertama saja, separah itu kondisinya. Bagaimana dengan kerusakan yang Allah gambarkan di Al-Isra itu seperti apa parahnya? Ya karena kalau kerusakan kedua, antum bisa bayangkan Dajjal yang muncul dengan semua kondisi bumi yang sudah carut-marut tadi itu. Kerusakan pertama, nah itu seperti apa juga kondisinya. Sehingga akhirnya umat Islam yang sebanyak itu, kemana mereka dengan yang bertahan itu adalah orang-orang cuman yang baik saja. Kaitannya dengan perang Iran sama Israel dan Amerika, ada informasi yang apa namanya beberapa waktu yang lalu kita sempat nonton podcast ya. Mereka tuh ada yang menyampaikan bahwasanya ada hadis yang membahas tentang munculnya bintang yang berekor saat Ramadan. Kemudian ada perintah mengumpulkan makanan. Nah, saat ini ada yang mengaitkan ya di podcast itu bahwasanya bintang yang berekor itu adalah roket gitu. Terus kemudian roket-roket Iran dan Amerika sama Israel yang saling berbalas gitu. Nah, itu menurut antum hadis itu gimana? Hadis yang menurut narasumber podcast tadi seperti apa? Ya, pertama untuk hadisnya perlu dicek lagi secara kevalidannya. Artinya kita tidak boleh menisbatkan kepada Nabi sesuatu yang tidak valid. Itu satu, perlu dicek lagi. Yang berikutnya, ya seandainya pun memang tadi ya dikaitkan dengan, ya kita harus lihat lagi. Kan kita tidak boleh kemudian, oh ya hadisnya sahih, atau kemudian hadisnya dhaif sebelum kita benar-benar memastikan. Artinya kita juga akan berbohong atas nama Nabi kalau kita langsung menghukumi tanpa melihat kembali rujukan untuk hadis tersebut. Artinya tanpa melihat hadis itu. Ya, tanpa melihat hadis itu.
Nah, kalau kemudian kondisinya memang kondisi perang, ya memang salah satu yang perlu disiapkan adalah ketahanan gitu loh. Dan itu sudah menjadi konsep secara umum, ya tanpa mengkaitkan dengan itu pun yang harus dilakukan. Nah, tapi kalau kemudian ya semua panik segala macam, apakah itu konsep Islam? Makanya kenapa ada konsep ukhuwah di surat Al-Hasyr itu, karena dalam kondisi yang paling genting, yang dibutuhkan apa? Ya persaudaraan tadi. Ya antum kumpulkan sebanyak-banyaknya, dijarah orang lain selesai, dibunuh oleh yang lain selesai. Jadi mati bukan karena perang, ya rebutan beras, ya atau kemudian yang lain. Nah, sehingga kalau kondisi perang, ya bahkan tanpa adanya riwayat tadi itu pun, ya memang kita harus sudah tahu apa yang harus dilakukan. Nah, makanya kalau tadi ya, kita lihat orang-orang Yahudi ini, apalagi tadi Syekh Sya'rawi, yang mengkaitkan dengan ini, ya beliau mengatakan Yahudi ini bahkan bisa jadi akan, ya di samping dua kerusakan besar ini, itu kerjaannya memang bikin rusuh, bikin rusak. Jadi memang sudah harus siap dengan itu gitu loh. Ya, dan sepanjang sejarah itu mereka selalu begitu kerjaannya. Di sana diusir, di sini diusir. Nanti ketika ada kepentingan elit mereka dinaikkan lagi kemudian. Ya selalu begitu. Eh, Kalau saya kita tarik eh, dari berbagai informasi yang disampaikan tadi, sebenarnya tanda-tanda kiamat kubro tadi itu belum Masih muncul. belum. Kita masih dalam Ya. fase tanda-tanda kiamat kubro tadi ya. Oh iya. Ya artinya hari ini kita sedang di bawah. Militer sedang tidak menjadi kekuatan nomor satu. Tugas kita menjadikan militer kita nomor satu. Untuk memastikan bahwasanya agama Allah itu bisa tegak gitu loh. Lah perkara kemudian kok belum Allah takdirkan kan satu yang lain. Tapi sudah harus ada upaya ke sana. Tapi kalau sejak awal itu tadi ya kita nggak usah ribut begitu, kita belajar panah saja. Ya belajar ya tanpa menafikan itu gitu loh. Jadi umat Islam harus harus hidup di zamannya. Di zaman yang hari ini senjatanya itu rudal, roket ya kita harus bisa bikin itu. Nah, itu begitu. Jadi memang kalau ya kaitannya dengan ketahanan dalam masa perang yaitu sesuatu yang memang bahkan di luar Islam pun mereka sudah punya panduannya kan. Nah, sehingga tanpa mengkaitkan dengan yang tadi itu jauh lebih ahsan dibandingkan dengan cocok logi dan gato-gatoan. Ya, karena kalau kemudian kita bicara bintang dalam arti sesungguhnya itu roket bukan bintang. Ya, sesuatu yang jauh berbeda gitu loh. Ya, sesuatu yang jauh berbeda. Ya, jadi aku lihat seperti itu. Karena lagi ngetren nih, Tat, yang mengaitkan apa namanya perang Israel Amerika dengan Iran eh, dengan tanda-tanda Ya. kiamat tadi itu. Ya, ini Iran menang. Apakah umat Islam kemudian jadi Iya, bangkit? Enggak. Misalnya. Ya, kalau kemudian sebaliknya, yang menang tadi, apakah umat Islam bangkit? Ya, enggak. Jadi Islam itu tidak ya menjadi bangkit dengan hancurnya musuh. Enggak, tapi Islam bangkit ya dengan Islam mengubah diri sendiri. Ya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya dan mau siapapun yang menang itu masih jauh dari akhir zaman, tapi yang terpenting itu apakah hari ini kita sudah menjalankan tugas sebagai khalifah yang Allah amanahkan bumi ini dari kehancuran, menjaga dari kehancuran. Nah, itu dulu gitu loh. Nah, cuman kita itu tadi senangnya dengan seolah kita ini bagian dari sejarah itu. Nah, apalagi orang Indonesia sukanya begitu. Ya, sehingga kalau ya Nabi Sulaiman tadi itu ya, itu orang Jawa karena marga Su. Ya, Soekarno, Soeharto itu kan berarti Sulaiman orang Jawa. Ya, Ratu Saba itu ya banyak hutannya ya di surat Saba, oh berarti hutan itu Wono. Saba itu Sopo, Wono Sopo. Nah, kemudian Nabi Sulaiman itu punya sekretaris tadi itu ya. Ya namanya Asif. Oh, itu berarti Sunda Asep. Nyata gajahnya Abraha itu dari Lampung. Nah, kita itu sukanya cocok logi begitu. Seolah kemudian ingin mengambil peran sehingga akhirnya ya belum saatnya akhir zaman tadi kita seolah-olah bagian dari mereka yang sudah siap menunggu akhir zaman. Ya memang sudah akhir zaman sejak Nabi diutus. Tapi kita harus tahu tahapan-tahapan tadi itu. Nah, itu begitu. Ustaz, nggak kerasa nih, penyampaian materi diskusi kita sudah sampai eh, waktu akhir ya. Mungkin tadi setelah teman-teman di studio yang bertanya, kita beri Baik. kesempatan kepada ayah bunda sekalian yang berada dimanapun berada yang ingin bertanya, kami persilakan, baik secara langsung mungkin ada yang bertanya melalui voice
ataupun lewat chat ya. Kami berikan ruang pertanyaan atau ruang diskusi. Sambil menunggu pertanyaan Ustaz tadi, kondisi ulama ketika berpikir saat itu, ketika umatnya sedang baik-baik saja, mungkin berbeda dengan ketika sedang jatuhnya. Artinya ada temuan-temuan, bukaan-bukaan korelasi surat antar keluarga. Itu sebetulnya memang cara berpikirnya yang mereka kuatkan atau memang Allah ilhamkan atau seperti apa Ustaz? Baik, ya ada ungkapan at-tafsir futuhat. Ya, tafsir itu adalah bukaan-bukaan. Jadi Allah akan buka kepada siapa yang Allah kehendaki, ya, dan Allah akan buka sesuai dengan kebutuhan dan kondisi zaman. Nah, sehingga banyak informasi di Al-Quran yang bahkan bisa jadi di hari ini masih banyak yang belum terbuka. Tapi bisa jadi nanti akan Allah buka di waktu-waktu yang lain sesuai dengan kebutuhan umatnya. Tapi intinya, seandainya benar interaksi umat Islam ini dengan Al-Qurannya, pasti mereka jadi pemimpin di zamannya. Pasti. Nah, hari ini kalau kemudian belum, nah berarti memang ada interaksi kita dengan Al-Quran yang masih belum sama seperti generasi awal, ya berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, tapi kalau kita bicara takdir tadi ya ketetapan Allah, ya memang ini fasenya kita sedang jatuh. Tapi kan bukan berarti kemudian kita ya menganggap sebagai satu hal yang tidak bisa kita upayakan gitu. Ya, takdir Allah itu satu yang lain, tapi Allah minta kita untuk beramal itu satu yang lain. Ini sudah ada pertanyaan Ustaz, saya coba bacakan. Izin bertanya Ustaz, memastikan berarti untuk persiapan keadaan sekarang kita perlu persiapan terkait ilmu, kebutuhan pangan dan fisik ya Ustaz. Jadi tadi fokusnya kepada persiapan ilmu dikaitkan dengan kebutuhan pangan dan juga fisik. Baik, ya jadi kalau kita lihat ya perang zaman dahulu, kan masing-masing negeri itu mereka bisa survive ya dengan hasil alam mereka, hasil produksi dalam negeri mereka. Tapi hari ini ya banyak negara yang ketika ya akses transportasi itu mudah, ya bahkan pangannya menggantungkan negara yang lain. Ya, pangannya menggantungkan negara yang lain. Sehingga kalau kemudian terjadi perang, ya tadi ya, dan itu mengganggu lalu lintas transportasi internasional, oh itu efeknya akan sangat banyak. Nah, sehingga ya tadi masing-masing negara harus siap. Ya, seandainya kemudian terjadi penutupan ya transportasi internasional, sanggup nggak ya negara tersebut menjamin kebutuhan rakyatnya, energi, pangan segala macam. Nah, ya termasuk kita bersyukur ketika kemudian ya di tengah tadi ya mungkin ada kekurangan, ya juga ada kelebihan. Ya pemerintah kita melek dengan kondisi dunia hari ini. Ya sehingga tadi mulai mempersiapkan ketahanan pangan yang alhamdulillah sekarang ya tadi ya ke arah sana. Ya kemudian ya ketahanan energi ini yang perlu disorot lagi karena justru kita bergantung pada energi yang ada di luar. Ya dan belum bergerak pada energi yang ya dari Indonesia atau bahkan energi alternatif yang bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri. Ya, namun ala kuli hal, ya kalau kemudian kita membayangkan, nah ini ya tanpa mengecilkan yang manapun, ya mungkin kalau hari ini presiden kita bukan orang yang melek kondisi dunia, nah itu bisa jadi badut dunia negara kita gitu loh. Nah, tapi hari ini dengan semua kekurangan dan kelebihannya minimal di dunia internasional itu masih dipandang dan ya dalam negeri itu masing-masing pihak itu sudah mulai mempertimbangkan itu. Nah, cuman pertanyaannya begini, kalau kita mengandalkan negara, kemudian dikatakan stok pangan dalam negeri cukup, yakin nggak ya distribusi itu kemudian bisa sampai ke seluruh rakyat Indonesia? Merata gitu. Ya, merata di saat yang dibutuhkan, belum tentu. Iya. Ya, makanya kita lihat di Aceh saja dengan bencana yang ya Allah ya berikan sebagai satu cobaan buat mereka yang ada di sana. Nah, itu kan transportasi terputus ya banyak ya akses yang tidak bisa dijangkau. Nah, itu ketika tidak sanggup bertahan dengan kesiapan pangan dan yang lain-lain, ya wassalam. Nah, makanya hari ini ya kita tidak bisa mengandalkan pemerintah. Dalam artian itu tugas pemerintah iya. Tapi kita sebagai seorang muslim tadi ya yang Nabi ajari persaudaraan. Nah, itu kan harus membentuk tadi. Makanya kenapa saya mengatakan tadi ya ada masyarakat atau klaster al-imam tadi itu ya di mana semua yang berkaitan dengan negara dalam skup kecil itu sudah mulai dijalankan. Jadi ketahanan pangan, ya kemudian kesehatan, kemudian apa?
Nah, itu bisa saling mencukupi satu dengan yang lain. Bahkan kita bicara energi yang terbarukan misalkan, ya entah kemudian dengan ya tenaga surya atau kemudian tenaga angin atau tenaga yang lain untuk skala yang kecil kan harusnya cukup. Ya. Ya, pembangkit-pembangkit itu ya tidak harus kemudian ya dengan biaya yang besar. Nah, sehingga ketika terjadi yang seperti itu sanggup bertahan. Dan itu kalau kita lihat kondisi para sahabat ketika di Boykot. boykot atau ya ketika perang Ahzab itu hampir 1 bulan dikepung ya dan sanggup bertahan gitu loh. Bulan Ramadan gitu. eh Ya dia bukan bulan Ramadan ya tetap ya sanggup bertahan dan eh ya dengan kondisi pangan yang sulit tapi tidak berebut karena biasa chaos itu kan dalam kondisi yang seperti itu. Nah, itu juga butuh disiapkan. Makanya hari ini kalau kemudian benar-benar terjadi. Nah, ternyata secara pangan nggak siap. Ya, orang bisa saling berebut, orang bisa saling bunuh-bunuhan. Nah, sehingga ya memang harus disiapkan itu skala yang paling memungkinkan untuk kita hadirkan. Oke, Pak. Ini ada lumayan banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Saya coba kita beri kesempatan yang ingin bertanya secara langsung, yang resen tadi. Silakan. Baik, Ustadz izin bertanya. Afan ini pakai nama istri saya. Bunila. Terkait tadi Ustadz khilafah ya. Jadi yang antum sampaikan kan berarti eh, mengharuskan ada keridoan ya, baiat dari seluruh umat dan itu sesuatu hal yang susah gitu ya. Karena tadi Silakan coba Bu Mila. mencapai suara sepakat juga susah gitu. Nah, terkait eh, apalagi pendirian negara khilafah ya bahwa mengharuskan Mohon maaf, adanya bisa diulang baiat. pertanyaannya. Suaranya baru terkoneksi. Baik, Ustadz, terkait dengan pendirian kekhilafahan ya, kan yang seperti yang kita tahu bahwa salah satu eh, ciri khas ya bahwa dari kekhilafahan adalah adanya baiat ya, baiat dari seluruh umat ya. Nah, sedangkan eh, untuk mencapai kata sepakat ini itu bukan sesuatu hal yang mudah ya. Tadi kan dicontohkan bahwa ya untuk satu RT pun mencapai kata sepakat juga susah gitu. Nah, teknis baiat ini apakah harus mengharuskan keridoan dari seluruh 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 umat atau mungkin ada semacam bisa bisa ada seperti lembaga perwakilan Ustaz. Jadi ya memang tidak apa ya tadi ji- jika suara suara yang tadi menjadi perwakilan ini sudah sepakat ke satu orang ya itu sudah cukup, tidak harus seluruh seluruh warga ya seluruh umat untuk dimintai ditanyakan keridoannya. Ini yang pertama ya Ustaz. Pertanyaan kedua bahwa pendirian eh, pendirian negara itu kan ada syarat-syarat minimalnya ya. Misalkan adanya wilayah, adanya rakyat yang di situ, kemudian adanya pemerintahan, kemudian adanya kekuasaan di situ ya. Nah, jika syarat-syarat ini sudah dipenuhi, kemudian eh, muncullah satu negara yang memproklamirkan diri ya. Kemudian bentuk negara yang dipilih adalah khilafah gitu ya. Apakah itu sudah cukup eh, cukup apa ya? Cukup menjadi syarat berdirinya negara khilafah. Jadi tidak harus menunggu seluruh umat muslim di seluruh dunia sepakat. Apakah misalkan di satu wilayah ada yang berdiri khilafah di situ, ya itu sudah menjadi secara ini syarat sudah sah jadi negara khilafah gitu. Kemudian baru nanti dalam keberjalanannya seluruh umat akhirnya bersatu di bawah komando negara khilafah tersebut.
Begitu Ustadz. Baik. Baik, ya kalau tadi kita bicara terkait dengan masalah teknis baiat, ya kalau kita lihat zaman Khalifah Abu Bakar, baik ya mungkin sebagian kaum muslimin yang berbaiat ya di awal, ya namun kalau kita lihat hampir seluruh umat Islam itu akhirnya setuju dengan ya terjadinya baiat tersebut. Ya termasuk nanti Khalifah Umar yang memasrahkan ya ya suksesi kepemimpinan itu ya dipilih oleh 6 orang. Tapi ya setelahnya semua sepakat dengan itu. Ya, Khalifah Utsman juga demikian, dan secara umum Khalifah Ali juga demikian. Dan beberapa orang sahabat yang tidak berbaiat itu bukan karena tidak setuju. Ya, tapi lebih karena ada satu hal yang tadi ya berkaitan dengan prioritas yang didahulukan. Nah, sehingga kalau kita bicara terkait dengan teknis tadi, ya berarti ya tetap ya, jadi ada ahlul halli wal aqdi yang sebagai perwakilan di dalam berbaiat tersebut. Ya, tapi nantinya akan diterima oleh seluruh kaum muslimin. Ya, dan tidak terjadi perpecahan di tubuh kaum muslimin. Nah, sehingga kalau tadi masing-masing kemudian mendeklar sebagai kekhilafahan, ya, tapi tidak disepakati oleh seluruh yang lain. Yang lain pun nanti ada mengklaim lagi. Nah, hakikatnya itu bukan kekhilafahan, itu masih kerajaan atau kemudian masih ya negara yang belum ya disebut dengan kekhilafahan, ya, dan di mana ada masing-masing yang mengklaim ya sebagai khalifah, ya ujungnya adalah ya peperangan yang siapa kemudian yang menang dan dia tadi berhak untuk menjadi pemimpin. Jadi artinya kalau kita lihat al khilafah ala minhajin nubuwah, tidak ada kemudian satu pihak yang mengklaim dia sebagai khilafah, kemudian terjadi perpecahan di tubuh umat, kemudian nanti akhirnya ya semua dipersatukan menjadi satu. Ya dalam sejarah kita tidak akan dapati itu, dan memang bukan seperti itu tadi ya cara ya Nabi di masa an-nubuwah menyiapkan al-khilafah ala manhajin nubuwah. Jadi cara yang paling memungkinkan tadi ya kalau kemudian kita lihat ya peralihan dari fase yang keempat ke fase yang kelima, ya adanya tadi kesadaran dari umat Islam ya di tataran yang paling bawah. Nah, sehingga kemudian ketika masyarakat ini tadi sudah baik ya, waj'alna lil muttaqina imama tadi itu semuanya sudah baik. Nah, walaupun nanti cara teknis adalah masing-masing dari imam, ya perwakilan tadi itu memilih ya satu orang menjadi khalifah, tapi tidak terjadi pecah suara di bawah. Nah, makanya kalau kemudian hari ini, ya itu kan tidak bisa kita laksanakan karena masing-masing yang merasa ya dia tidak berhak, dia tidak layak, yang berhak adalah yang lain. Nah, artinya khilafah itu dia menjadi satu kesepakatan yang disepakati oleh kaum muslimin, walaupun teknis baiatnya mungkin awalnya diwakili oleh ahlul hali wal akdi, tapi secara penerimaan dia diterima oleh seluruh kaum muslimin. Bukan yang kemudian mengklaim ya deklarasi ya walaupun atas nama khilafah siap menjalankan konsep Islam, tapi dari semua kriteria itu tidak terpenuhi, nanti di tempat yang lain ada yang mendeklar lagi, ya ujungnya adalah peperangan, dan itu jauh dari konsep khilafah ala minhajin nubuwah. Nah, seperti itu Allah alam. Baik, saat ini ada pertanyaan, saya akan coba rangkum pertanyaan dari beberapa peserta agar pembahasannya sekaligus ya. Sebelum umat Islam membangun kekuatan militer, apakah yang harus disiapkan negara harus berbentuk Islam dulu atau ada khalifah? Kemudian saya seorang ibu dengan amanah 2 anak perempuan yang sudah remaja. Apa yang harus dilakukan untuk mempersiapkan generasi tadi yang disampaikan Ustaz? Ini mungkin saya berkaitan. Baik. Baik, ya jadi di awal kita perlu melek sejarah ya dan tahu eh, ya masa depan umat Islam ini seperti apa. Ya makanya kenapa Nabi sampaikan itu. Dan di Al-Qur'an pun Allah ya ceritakan tentang umat masa lalu dan apa yang terjadi di masa yang akan datang. Artinya umat Islam itu tidak boleh ya buta sejarah, mereka harus tahu ya realitas sejarah yang lalu ataupun yang akan datang. Nah, sehingga itulah yang kemudian kita ajarkan kepada anak-anak kita, sehingga mereka tahu tugas mereka hari ini apa. Ya, kalau tadi ya salah menempatkan posisi, yang dipelajari salah, yang disiapkan juga ya juga salah. Makanya nanti ada estafet peradaban. Makanya di Al-Baqarah itu kan, ya sebelum ya Nabi Daud
ya menjadi pemimpin, itu nanti ada nabi. Berarti ini pemimpin agama. Ya ada Tolut, dia seorang yang soleh yang jadi raja. Tapi pemimpin agamanya bukan raja, rajanya bukan pemimpin agama. Baru kemudian nanti naik levelnya menjadi Nabi Daud. Pemimpin agama plus ya pemimpin negara karena seorang nabi. Nabi Sulaiman juga begitu. Ya, tapi antara fase Nabi Daud dan fase Nabi Sulaiman, kita akan lihat perbedaannya. Nah, makanya ya ada estafet tadi itu. Termasuk kemudian Nabi mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidil mahdi min ba'di. Ya, jadi abu alaihi bina wajib. Ya, wajib atas kalian berpegang dengan sunnahku dan sunnah-sunnah khulafaur rasyidin yang mendapatkan petunjuk sepeninggalku. Ya, pegang erat-erat walaupun dengan ya cara menggigit. Nah, artinya ada hal-hal yang di zaman Nabi itu memang belum terlaksana, ya, tapi nanti memang akan terlaksana di masa setelahnya sebagai satu estafet. Nah, termasuk kemudian mengalahkan Persia, mengalahkan Romawi, atau kemudian penulisan mushaf Al-Quran. Nah, sehingga masa Al-Khilafah Ar-Rasyidah itu menjadi bagian dari perpanjangan An-Nubuwah. Yang ulama fikih sepakat itu menjadi sumber hukum yang bisa digunakan sampai hari ini, gitu loh. Nah, ya sehingga kalau ya kemudian tadi ya kita ya dengan anak-anak kita ya hari ini ya perlu kemudian kita ajarkan kepada mereka di mana posisi umat Islam hari ini dan apa yang harus mereka ya pelajari dan apa yang harus mereka kerjakan ya sepeninggal kita. Sudah harus ada ya roadmap yang jelas sehingga tidak mengulang lagi atau kemudian tidak salah langkah. Karena kalau kemudian tidak melanjutkan estafet itu ya kita akan muter-muter seperti Bani Israel ya ketika 40 tahun terombang-ambing di muka bumi ya tidak jelas kondisinya. Nah, harus jelas. Nah, itu untuk kemudian termasuk anak perempuan tadi. Berarti apa kebutuhan umat ini? Ya terkait dengan anak perempuan. Ya terkait dengan perempuan. Apakah perempuan tidak berperan dalam Islam? Perannya luar biasa. Nah, kemudian ketika belajar tadi, benar nggak yang dipelajari itu sesuai dengan kebutuhan perempuan? Dan benar nggak kebutuhan perempuan tersebut sesuai dengan zaman mereka dan peran mereka ya pada zaman Islam sekarang ini? Nah, itu juga perlu disesuaikan. Nah, jadi ala kulli hal ya di kita lengkap ya sebetulnya ya di Islam itu tinggal kemudian kita punya akses untuk bisa memahami panduan-panduan tadi dan kita terapkan dalam kehidupan kita ya sehingga untuk laki-laki yang disiapkan apa ya perempuan juga yang disiapkan apa. Jadi intinya silakan untuk perempuan ya belajar apa yang menjadi kebutuhan perempuan dan kebutuhan ini pun adalah kebutuhan yang memang dibutuhkan oleh umat ini ya dari peran-peran para perempuan tadi itu. Nah, demikian. Terkadang kita tuh mencari sesuatu yang tidak ada, padahal sesuatu yang dibutuhkan itu ada di depan mata gitu. Ya, betul. Jadi artinya kadang memang ada yang benar ikhlas ya untuk berperan bagi umat. Ya, tapi karena tidak mampu memandang secara utuh tadi, akhirnya tidak tepat tadi. Tapi ya kebanyakan di antara kita tadi tidak menjadi satu barisan. Makanya kalau kita bicara surat As-Saff itu kan menjadi satu barisan yang saling menguatkan. Ya, dan juga jangan sampai kemudian tergoda dengan tujuan-tujuan duniawi. Karena hari ini orang kadang bicara peradaban itu, ya mendidik anaknya itu ujung-ujungnya ya biar anaknya sukses, orang tuanya seneng kok. Bukan untuk umat, Keluarganya. untuk keluarganya. Sehingga kalau kemudian ditanya kenapa belajar itu, di mana posisi dia untuk umat ini, nggak tahu. Jadi ujung-ujungnya ya jargon peradaban itu cuman omong kosong gitu loh. Ya ujung-ujungnya ya anakku ya buat saya sendiri, bukan untuk ya menjadi hamba Allah. Nah, itu juga kita harus jujur dalam diri kita yang kemudian kita di surat tasbih itu diajarkan itu. Nah, makanya ini mungkin bagi para peserta yang ya surat tasbih itu apa sih gitu ya atau kemudian seperti apa pembahasannya, nah itu bisa menghubungi admin barangkali. Karena kalau tidak menyimak itu belum akan lengkap ya untuk bisa memahami apa yang kita bahas pada hari ini. Ya, sebenarnya ada alur ya, mungkin bagi para peserta yang baru ikut kajian atau podcast hari ini, bahwa ada rangkaian yang mungkin perlu diketahui dulu ya. Makanya ketika kami buka pendaftaran, kami berikan opsi apakah hanya kajian hari ini atau memang include dengan rekaman atau modul dari 7 seri surah-surah tasbih ya. Karena memang menarik yang surah-surah tasbih ini al-Isra ada di tengah-tengah mushaf, kemudian selebihnya di akhir mushaf yang mulai dari juz 27, 28, 29 bahkan sampai juz 30. Ya, jadi ini kalau kita kaitkan ya tadi ya dengan mungkin kerusakan kedua nanti kan zaman Nabi Isa muncul, makanya kan ya di surat atas tasbih itu kan ya ada pembahasan Nabi Isa dan Al-Hawariyun.
ya agar menjadi pembanding antara kita dengan generasi yang nanti menjadi pengikut Nabi Isa, yang menjadi pasukan Nabi Isa. Nah, Al-Isra itu kan diawali subhanalladzi asra bi abdihi. Ya, terkait dengan Isra-nya Nabi, ya itu kan peristiwa luar biasa. Di surat selanjutnya kan Al-Kahfi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdil kitab walam yaj'alhu iwaja. Jadi nikmat Al-Quran yang kemudian kita membaca Alhamdulillah dengan itu. Nah, Al-Kahfi itu kan bicara terkait dengan fitnah-fitnah. Dan ujung dari itu nanti fitnah terbesar adalah Dajjal. Makanya Nabi mengatakan man hafidha asra ayatin min awali suratul kahfi usima min Dajjal. Jadi letak Al-Isra dengan Al-Kahfi pun itu juga mengisyaratkan itu. Berdampingan. Pendampingan. Baik, Ayah Bunda, masih ada pertanyaan mungkin? Ini banyak, saya pribadi tidak terpikir sebelumnya Ustaz, tentang konsep surat tasbih ini ya. Ternyata memang kalau kita buka di beberapa referensi sudah ada beberapa sumber, mungkin tadi pembahasan mendalamnya yang berbeda sentuhannya ya Ustaz ya. Jadi ternyata Masya Allah ya, banyak bukaan-bukaan yang bisa kita jadikan rujukan ya dari Al-Quran ini. Tapi kita di momen Ramadan ini punya kesempatan baik untuk mentadabburi Al-Quran. Silakan Ayah Bunda, apakah masih ada pertanyaan atau sudah cukup? Ini ada yang masuk Ustaz. Target terdekat umat muslim adalah terwujudnya persatuan dalam satu kepemimpinan sambil berkaca pada fase minhaj nubuwah, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin. Pada masa itu wilayah kekuasaannya sangat luas, daerah yang jauh dipimpin oleh gubernur. Nah, yang terbayang adalah saat ini ada yang rela jadi gubernur di wilayah saja. Mungkin nanti ada yang hadir sebagai pemimpin di berbagai negara muslim punya pemikiran yang sama, sehingga mereka satu kemungkinan tertinggi. Ini pertanyaan yang mana ya? Mungkin tertangkap sesuatu. Baik, ya jadi tadi ya, jangan kita melihat kondisi akhir zaman itu dengan kondisi kita hari ini. Tadi termasuk analisa yang kita sampaikan ya, ada potensi ya umat Islam itu tidak sebanyak sekarang gitu loh. Sehingga kemudian kita berpikir bagaimana menyatukan satu pikiran itu menjadi satu pikiran yang sama ya dengan kondisi umat Islam yang bermacam-macam, nggak bisa jadi yang sanggup survive tadi itu adalah mereka yang benar-benar menjalankan panduan yang ada di surat-surat tasbih ini. Nah, sehingga ketika terjadi kerusakan besar di akhir zaman oleh orang-orang Yahudi Bani Israel ini, ya tadi yang sanggup bertahan itu orang-orang baik yang tidak terpengaruh oleh ya proyek-proyek elit global. Nah, sehingga itulah yang kemudian mudah untuk bersatu ya karena memang kualitasnya sudah kualitas yang terbaik ya dan kemudian sepakat dengan satu kepemimpinan. Jadi jangan kemudian bayangkan dengan kondisi hari ini. Ya sudah beda nanti kondisi akhir zaman. Artinya tadi saya sempat berpikir apakah yang kita lakukan hari ini, khususnya di kita lah dalam skala kecil di teman-teman di satu lembaga berpikir tentang masyarakat Islam, apakah hal ini juga dilakukan oleh saudara-saudara kita di wilayah lain, di lembaga lain, bahkan di negara lain. Nah, jika memang sama, berarti mungkin nanti ada titik temu, Ya. titik temu untuk menyatukan Ya. pikiran tadi, Ustaz. Ya, jadi artinya ya Allah itu tidak hanya buka yang demikian pada ya satu tempat tertentu ya. Ya karena tadi arwah junudun mujannada. Ya roh itu adalah tadi ya tentara yang menjadi satu kesatuan. Ya mereka yang punya tujuan yang sama. Ya kan Allah Subhanahu wa taala pertemukan di satu titik yang sama. Mungkin hari ini kita memulai di sini, di belahan bumi yang lain pun ya akan Allah Subhanahu wa taala hadirkan yang sama. Mungkin tadi ya hari ini belum besar ya karena yang mendominasi adalah ya umat Islam yang cara berpikirnya itu ya masih tadi belum ke arah sana, tapi suatu saat ya akan terbentuk tadi ketika sudah masanya. Ya karena eh, ya setiap zaman ya pasti akan Allah siapkan tadi ya generasi Islam yang siap mengawal untuk zaman tersebut. Jadi bukan kemudian ketika kita mengawal di sini itu hanya berarti kita saja enggak. Kita yakin di belahan bumi yang lain juga melakukan hal yang sama. Nah, ketika orang-orang yang sanggup bertahan tadi itu, nah itu kemudian bisa
menggabungkan diri menjadi satu kesatuan. Nah, disitulah ya al-khilafah ala manhajin nubuwah akan diwujudkan ya. Terlebih kalau kemudian kita mungkin jadi tadi imam skala parsial. Ya belum imam ya yang skala global tadi itu. Karena sebagian mempersyaratkan ya untuk khalifah itu adalah Quraisy. Nah, sehingga jangan kemudian kita berharap hari ini berarti kita yang jadi khalifahnya. Enggak, kita hanya menyiapkan ya generasi dan masyarakat yang siap untuk mengusung hadirnya kekhilafan ala manhajin nubuwah. Artinya kita berusaha berjalan ke track Iya. yang benar ya. Ini ada pertanyaan yang menarik Ustaz dari peserta. Saya baru ikut kajian ini dan baru bergabung. Mohon maaf bertanya basic kalau hal yang mendasar. Apa itu Dajjal? Kalau ada artinya apa? Kemudian siapa itu Imam Mahdi? Mungkin apakah ini gelar atau nama atau seperti apa Ustaz? Baik ya, kalau untuk Dajjal ya secara bahasa tadi dari kata Dajjal yang artinya bohong. Dajjal itu yang banyak berbuat kebohongan. Ya, karena memang dia hadir di akhir zaman kan untuk menjadi fitnah terbesar dengan semua kebohongannya. Bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Nah, tapi apakah sebelum Dajjal yang beneran itu ada Dajjal-Dajjal yang lain? Mungkin. Ya, orang-orang berdusta hari ini dengan semua klaimnya itu ya bagian dari Dajjal juga. Tapi bukan Dajjal yang dimaksud sebagai Dajjal di akhir zaman. Ya, karena Dajjal itu dia sifat sebetulnya. Ya, sifat yang tadi isinya adalah tukang bohong. Ya, maka bisa orang yang banyak bohong itu disebut Dajjal. Tapi tidak sarankan ya untuk mengatai orang dengan ya sebutan Dajjal. Nah, termasuk imam tadi ya untuk Imam Mahdi dia gelar ya yang disematkan kepada seorang pemimpin yang nanti ketika Nabi Isa turun. Ya, walaupun nanti untuk pembahasan Imam Mahdi sendiri pun ya masih menjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Sebagian ada yang menolak itu. Ya, sebagian menerima dan insya Allah yang rojih memang adanya Imam Mahdi. Ya, dan nanti hadis yang bicara terkait dengan Imam Mahdi itu sekitar 50-an hadis ya. Antara yang sahih, antara yang hasan, dhaif, bahkan yang maudhu, yang palsu. Ya, walaupun terkadang tidak disebutkan secara gamblang tadi. Tapi dari semua yang disebutkan dalam riwayat tadi, kalau kita gabungkan ya memang ya insya Allah akan ya ada di antara keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya seorang yang namanya sama seperti Nabi, ya namanya sama seperti Nabi yang itu ya nanti Allah hadirkan ya untuk menjadi pemimpin umat Islam yang mengisi bumi ini dengan keadilan sebagaimana sebelumnya diisi dengan kezaliman. Ya, dan nanti dikatakan untuk Imam Mahdi ini ya beliau memimpin antara 7 sampai 9 tahun. Ya, karena ada riwayat 7 atau 8, nanti ada riwayat menyebutkan 9. Nah, itu seperti itu untuk Imam Mahdi. Ya, dan masing-masing nanti kan kelompok ada yang mengklaim ya, seperti Syiah juga punya konsep ya Imam Mahdi sendiri, dan sebelum-sebelumnya banyak orang yang mengklaim dirinya Imam Mahdi. Ya, tapi itu semua adalah satu hal yang tidak benar. Maka tadi kita butuh panduan ya dari Al-Quran ataupun hadis Nabi untuk bisa memahami yang demikian. Bahkan bukan mengaku Imam Mahdi ya, mengaku Nabi. Ini tadi pertanyaan nyambung Ustaz. Apakah hal yang demikian ada korelasinya dengan one word ya? Kalau tidak salah ini konsep dari Yahudi itu. Ya memang tadi ya Yahudi itu tahu akhir zaman seperti apa. Kita juga tahu. Ya tapi tahunya mereka itu kan tidak menjadikan mereka itu berada di jalan yang benar. Ya makanya Dajjal itu pun ya tadi bagian dari yang mereka tunggu. Ya jadi mereka nunggu Dajjal untuk diikuti. Kalau kita menunggu Dajjal untuk kemudian kita hindari dan bahkan kita kalahkan. Termasuk ya nanti doktrin Yahudi untuk orang-orang Nasrani yang mengatakan Al-Masih akan turun tapi versi ya sebagai juru selamatnya orang Nasrani gitu loh. Tapi yang ada kan tidak demikian. Yang ada ya tadi Nabi Isa ya Allah turunkan ya dengan tadi tugas ya untuk menghancurkan salib, kemudian membunuh babi. Ini kan identik dengan orang-orang Nasrani semua. Ya kemudian mengangkat jizyah. Berarti di zaman itu sudah tidak ada opsi pilihan agama. Semua harus ikut atau diperangi. Tapi sebelum turunnya Nabi Isa masih diakomodir tadi adanya agama-agama yang berbeda. Makanya Yahudi masih bisa bangkit lagi. Tapi setelah itu sudah pilihannya jadi pengikut Imam Mahdi dan Nabi Isa atau jadi pengikutnya Dajjal.
Dan setelah kemudian Dajjal terbunuh, bahkan nanti Yahudi semua dibunuh, mau sembunyi dimanapun, ya batu bicara, pohon bicara, dan setelah itu yang tersisa hanya orang-orang beriman. Nah, lama-kelamaan nanti rusak. Nah, di situ kemudian sudah waktunya hari kiamat beneran. Ya, tapi masing-masing fase harus kita pahami dengan benar. Saya jadi coba kaitkan dengan perkembangan teknologi, Hmm. Ustaz. Mungkin kalau hari ini dengan berbagai perkembangan teknologi seperti eh, telepon pintar ini, smartphone, ketika muncul mungkin di 10 atau 30 tahun yang lalu belum dibutuhkan ya. Hmm. Termasuk tadi sempat menyinggung masalah sepak bola ya. Sekarang ada teknologi VAR itu. Mungkin Hmm. ketika 30 tahun yang lalu belum dibutuhkan. Jadi kan memang sesuatu itu muncul ketika memang kondisinya Ya. menyesuaikan gitu. Hmm. Nah, termasuk kalau ini ya, adanya AI hari ini. eh jadi apapun yang dilakukan oleh musuh-musuh Islam, dengan semua yang mereka buat, itu mungkin tujuan mereka adalah ingin menghancurkan Islam dan untuk kepentingan mereka. Tapi kadang Allah itu justru hadirkan yang begini ini yang paling ngambil manfaat umat Islam. Hmm. Ya contohnya dulu ada ya orang Nasrani yang membuat mu'jam untuk mencari lafaz-lafaz hadis. Ya dia susun itu untuk memudahkan dia mempelajari hadis untuk nyerang Islam. Tapi justru oleh umat Islam jadi referensi untuk memudahkan kita belajar hadis. Nah hari ini AI itu kan eh, kitab-kitab di luar Al-Quran yang nggak butuh pendalaman kok orang kitab ya isinya juga nggak dalam. Nah justru yang kita butuhkan itu dengan semua yang ada di Al-Quran, dengan semua yang ada di hadis, dengan semua yang diterangkan oleh para ulama kita. Ya ketika diramu menjadi satu ramuan ya ilmu pengetahuan, nah itu hanya menggunakan kepala satu orang itu susah. Iya. Nah tapi dengan adanya AI hari ini itu semua bisa kita ramu hari ini. Ya makanya tinggal umat Islam ini bisa manfaatkan itu atau tidak. Makanya dari ketertinggalan kita dengan adanya AI itu kita bisa melejit melebihi mereka. Karena mereka tidak punya Al-Quran, tidak punya referensi yang kemudian bisa dijadikan sebagai ya panduan mereka, tapi kita punya semua itu. Yang kalau tidak ada AI, itu sulit menghadirkan beberapa orang saja untuk bisa menghadirkan konsep yang luar biasa itu. Nah, jadi kita tidak anti dengan teknologi, ya dan bahkan ya ya menjadi motivasi kita ya hari ini mengejar ketertinggalan, plus ke depan ya kita harus menyalip itu. Baik, Masya Allah ini tidak terasa diskusi kita pada pagi hari ini sudah sampai akhir ya. Sebetulnya kita agendanya sampai pukul 9.30 Ustaz, tapi karena tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang cukup banyak perlu kita akomodir. Kelihatannya kita cukupkan Ustaz ya. Insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan sesuatu yang awal ya, artinya mudah-mudahan nanti ada kegiatan lanjutan ya, mungkin dalam majelis ilmu yang lain kita laksanakan atau selenggarakan kembali di lain hari. Baik, ayah bunda sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah menyelesaikan kegiatan diskusi atau podcast sederhana ya terkait masalah akhir zaman yang dikaitkan dengan seri tadabbur surah-surah tasbih yang sudah kita selenggarakan sejak awal Ramadan yang lalu ya. Dan kita hari ini berada di akhir Ramadan, kami saling mengingatkan juga untuk kita tetap menjaga ritme kita ya. Justru keberhasilan itu terlihat di akhirnya ya. Jadi Masya Allah ya Bunda, tadi saya lihat sampai hampir 100 peserta yang masih istiqomah ya, terus belajar. Ini mungkin bagian dari keistiqomahan dalam menuntut ilmu di akhir Ramadan. Kita tidak terbagi ya fokusnya untuk memikirkan hal-hal yang lain ya. Di sana, di luar sana godaan cukup kuat. Mungkin konsentrasinya sudah mulai terbagi ya, ada yang memikirkan mudik dan yang lainnya. Tapi kita maksimalkan ya, terutama di malam-malam akhir di bulan Ramadan. Tapi bisa mungkin ada kalimat atau statement, closing statement. Ya perlu kembali ya kepada Al-Quran ya dengan cara yang benar. Ya maka kalau Ramadan itu syahrul at-taghyir, ya bulan perubahan, syahrul Quran, bulannya Al-Quran, maka perlu kembali ke Al-Quran dengan cara yang benar. Ya maka proses Iqra itu perlu dimaknai dengan benar sehingga bukan interaksi yang dia hanya menjadi tilawah yang bersifat bacaan ya namun dia sanggup menghadirkan pemahaman yang menghadirkan ya inspirasi dan konsep
ya untuk dijalankan di dalam kehidupan. Nah, sisa Ramadan ini ya maksimalkan itu dengan ya lebih dalam dengan Al-Quran kita. Baik, Ibunda sekalian, mari kita sama-sama akhiri kegiatan majelis ilmu kita pada pagi hari ini dengan ucapan hamdalah Alhamdulillah, dan kita sempurnakan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Atas atensinya kami ucapkan jazakumullah khairan dan mohon maaf jika ada dan lain kekurangan.